Saya seorang psikopat tanpa keinginan untuk bertahan hidup. Setelah remaja itu bunuh diri 99 kali. Sistem tidak punya pilihan selain melemparkan saya ke tekstur tuan muda asli dan palsu. Meskipun aku, tuan muda sebenarnya yang akan diusir. Tapi sistemnya. Tapi biarkan orang-orang di sekitarku mendengar hatiku. Saat wajah suram kakak tertua berkata keluar dari rumah ini. Aku berteriak di hatiku ya. Segera keluar dan tertabrak mobil. Dan aku berlari ke tengah jalan. Lihat kamar tamu. Sebuah mobil membunyikan klaksonnya. Bergegas ke arahku. Kegembiraan kematian Guangdong hampir menyelimuti saya. Kau akhirnya akan bebas? Tiba-tiba ketika mobil langsung menabrak saya. Sosok bergegas. Membawaku ke pinggir jalan. Dan saya tercengang. Melihat wanita yang memeluknya tanpa ekspresi. Lan Yunlin tampaknya selamat dari bencana. Dia terengah-engah dan berteriak, aku mengandalkan. Lan Yunze, apakah kamu ingin mati? Dia menunduk dan melihat mata tenang pemuda itu. Dan ada keputusasaan yang damai. Bagaimana aku diselamatkan? Bukankah kamu sangat membenciku? Mengapa menyelamatkan saya? Sial, aku ingin mati, aku ingin mati, aku ingin mati. Wanita itu berhenti. Saya tidak bisa berkata-kata, apa yang Anda katakan? Aku tak bilang apa-apa. Aku jarang sekali menjawab ucapan orang di hadapanku. Suaraku samar. Orang-orang muncul di sekitar kita satu demi satu melihat kita. Ah, sayang sekali, biarkan aku pergi. Aku ingin bangun. Lan Yunlin menatap bocah itu dan tidak berbicara. Dia punya tebakan liar. Mungkinkah ini suaranya? Aku hanya mendorongnya dan berdiri. Lan Yunlin berdiri. Tapi aku merasakan sakit di sekujur tubuhku. Dan mereka mendengus dan mereka menatapku. Sepertinya saya terlibat dalam perjuangan ideologis. Dan akhirnya, moralitas membantu saya. Wanita itu mengambil kekuatan untuk berdiri. Lihat punggungku yang akan aku tinggalkan lagi. Dengan tergesa-gesa, saya bergegas ke tanah untuk berhenti. Dia meraih pergelangan tanganku dan bertanya kemana kamu akan pergi. Saya benar-benar merasa sedikit mengganggu seumur hidup. Anda tidak punya hak untuk bertanya apa yang saya lelah. Bukankah mereka mengusirku? Perisai awan biru. Dia belum pernah melihatku begitu dingin sebelumnya. Bahkan, Anda bisa tinggal di rumah. Dia berpikir. Kamu tetap tidak bisa kejam. Melihat saudaranya sendiri mati. Aku benar-benar lelah melepaskan tangannya begitu keras. Dia sedikit marah. Bagaimana saya bisa begitu marah sejak saya masih kecil? Tapi saat dia melihat punggungku yang menentukan. Saat bergegas ke jalan. Hatinya masih tercabik-cabik. Dia langsung naik dan meraih tanganku. Lagi pula kekuatanku sedikit rendah. Atau dia diseret? Ditarik ke ruang tamu rumah. Lan Yanhao sedang duduk di sofa. Rongga mata merah dan batuk terus-menerus. Liu Fufeng yang lemah terlihat seperti saudara laki-laki. Kamu kembali, tapi kamu tetap bahagia. Kemudian saya melihat bahwa Lan Yunlin patah hati. Aku ragu-ragu, dan aku melepaskan penjepitku. Tapi Lan Yanhao lebih cepat darinya. Suara remaja itu tercekat isak tangis, ada apa denganmu, Dik? Kenapa bajunya masih robek? Apa yang kakak lakukan? Wanita itu menyentuh kepala Lan Yanhao. Empat hanya bersikap lembut dengan keganasanku. Kakak baik-baik saja. Jumlah tahun akan ditarik dalam jumlah tahun mendatang. Pria tampan itu menangis secara tak terduga, tetapi air mata tidak menunjukkan jalan. Kakak perempuan. Apa kakakku bertengkar denganmu lagi karena aku? Lan Yunlin tertegun untuk beberapa saat. Melihat penampilan Lan Yanhao yang menyedihkan di depannya. Ada sebersit rasa iba di hatiku. Yanhao, jangan menangis. Yunze tidak membencimu. Tapi kakak, ada apa dengan pakaianmu? Lan Yunlin sedikit mudah tersinggung. Mengusap dahinya. Dia memanggil pengurus rumah tangga Zhao Song. Dia tidak tahu harus memanggilku apa untuk sesaat. Setelah mengubah suara, Song Lanyun kembali ke kamar tidur. Butler Zhao menatap ketiganya dengan mata cerdik. Sepertinya melihat melalui segalanya. Xiao Xiao akan maju. Aku melihat Lan Yanhao pingsan. Tiba-tiba. Langkah kaki dari lantai atas berangsur-angsur menjadi mendesak. Sudah tua di rumah. San Lan ciuman malam. Ia menatap suster Lan Yunlin dengan raut wajah bingung. Bagaimana Anda membawa pria kejam ini kembali? Dia terus berbicara. Semakin belak-belakan. Anda lihat, dia datang untuk menyakiti nama era keluarga kami lagi. Dan kakak tertua. Luka di tubuhmu juga disebabkan oleh orang ini, kan? Melihat pidato Lan Qingwan semakin jutat. Ini semakin buruk dan buruk. Lan Yunling mengerutkan kening dan diam. Lan Qingwan, bagaimana dengan asuhanmu? Dan dia saudaramu. Gadis itu langsung diam. Masih menatapku dengan jijik,
Sangat menyebalkan, sangat menyebalkan. Pergi ke neraka, pergi ke neraka, pergi ke neraka. Neurotik pura-pura pusing, kan? Lan Qingwan mendengar suara anak laki-laki itu. Buka matamu dan lihat. Saya jelas tidak membuka mulut untuk berbicara. Dan suaranya sangat kabur tapi sangat jelas. Jelas bukan halusinasi pendengaran. Mungkinkah dia berbalik untuk melihat Lan Yunlin? Dia menatap wanita itu dan mengangguk padanya. Tanpa ragu sedikit pun. Saya datang sebelum dan sesudah hutan awan biru. Mata dengan cepat menyapu desktop. Akhirnya bingkai beku pada pisau buah angin itu. Aku mengulurkan tanganku tanpa ragu. Pegang-pegangannya dengan erat. Lan Yunlin kaget. Saya buru-buru ingin menjangkau dan menghentikannya. Tapi sudah terlambat. Saya melihat Lan Lianhao tiba-tiba membuka matanya. Teriakan tajam dan menusuk keluar dari mulutnya. Malam biru. Dan Lan Yunlin menatap Lan Lianhao tak percaya. Mereka tidak menyangka. Kakaknya yang lembut dan baik hati. Aku sudah berpura-pura pusing. Kakak, kemampuan aktingku tidak terlalu bagus. Ambil saja pisau dan itu tidak akan bertahan lama. Lan Qingwan menatapku dengan mata rumit. Ada juga beberapa yang malu pada diri sendiri karena menganiaya saya. Lan Lianhao ditemukan. Melihat sekeliling dengan linglung. Air mata mengalir tak terkendali. Ia tersendat, mencoba menjelaskan sesuatu. Tapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia sudah sedikit hancur secara mental. Saya melihat pisau terang di tangan saya lagi. Saya tidak tahan dan jatuh begitu saja. Aku pusing, kali ini benar. Pusing? Lan Yunlin menghela nafas berat. Ada sedikit ketidakberdayaan dan kelelahan di matanya. Dia berbalik untuk melihat mangkuk biru. Ucap pelan. Mari kita panggil dokter keluarga untuk datang dan melihat-lihat. Aku akan berganti pakaian dulu. Lan Qingwan mengangguk tanpa suara. Bibir bergerak sedikit. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun pada akhirnya hanya berubah menjadi desahan. Dia diam-diam mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Memanggil nomor dokter keluarga. Butler Zhao berjalan ke arahku. Katakan padaku, Tuan. Tolong izinkan saya menunjukkan Anda ke kamar Anda untuk beristirahat. Aku tak punya kebiasaan mempermalukan pelayan. Jadi dia mengangguk. Sedikit lelah. Sampai di dalam kamar. Aku melihat pakaian kotorku. Silakan dan buka lemarinya. Aku bisa melihat jauh di dalam lemari. Ya, t-shirt putih dan jeans. Ini terlihat baru. Saya mengambil setelan ini tanpa ragu-ragu. Pergi ke kamar mandi. Lan Lianhao di ruang tamu sudah bangun. Ada hutan awan biru di sebelahnya. Tenangkan dengan lembut. Saya melihat Lan Qingwan datang terlambat. Matanya berbinar. Mengerucutkan bibirnya. Terlihat menyedihkan. Kakak ketiga yang menangis lima. Lan Qingwan panik seketika. Dia mengelus kepala bocah itu. Tanyakan dengan lembut ada apa. Lan Lianhao meraih tangannya. Turun kakak ketiga. Jangan marah dengan Lianhao, oke? Nama zaman tidak disengaja. Nomor era. Aku hanya takut kakak-kakakku meninggalkanku karena kakakku. Hai, hati Lan Qingwan melunak dalam sekejap. Sik nomor era, tidak apa-apa. Ini juga salahku bahwa adik ketiga tidak marah padamu. Membuat era tidak aman. Aku seharusnya tidak turun, aku tidak benar. Jika aku tidak hidup. Apakah tidak apa-apa untuk tidak menggunakannya? Lihat adegan bermata panas ini. Lan Qingwan dan Lan Yunlin bersamaan. Berbalik dan lihat aku. Aku berdiri diam di puncak tangga. Lihatlah adegan penuh kasih di bawah ini. Lan Qingwan mengerutkan kening. Sekarang. Dia masih mempertahankan nomor Lanian 100% dengan baik. Kakak, apa yang kamu lakukan di bawah sini? Jadi saya tertawa. Aku akan turun dan bertanya. Lan Yunlin membawaku kembali tanpa alasan. Apakah ada sesuatu di pikiran Anda? Tahun depan, lihat wajah cantik anak laki-laki itu. Aku benci gigiku. Kenapa seorang tuan muda sejati bisa terlihat sangat tampan? Dan dia paling banyak adalah Jun Xiu. Saya sensitif terhadap sistem pertanyaan bibir yang sensitif. Sistem, kemana saja kamu barusan? Mengapa pria ini dengan tinja gatal? Mendeteksi intrusi ke dalam sistem yang lebih canggih dari milikku. Tekan aku. Saya mungkin tertidur lelap setiap hari. Anak itu sedang terburu-buru. Tapi tetap tidak mungkin. Dan dia menjadi sedikit pucat. Lan Yunlin mengerutkan keningnya. Aku bisa meninggalkanmu di rumah ini. Tapi mulai sekarang, aku harus rukun dengan Lianhao. Aku benar-benar kesal melihat Lan Yunlin. Siapa bilang aku ingin kembali? Wanita itu mendengarkan pertanyaan anak laki-laki itu. Aku terdiam sesaat. Memang, saya tidak pernah mengatakan saya akan kembali. Dia menyeretku ke dalam rumah.
Kenapa kau ingin mati? Wanita itu hanya melewatkan topik dan menanyakan pertanyaan ini kepada saya. Saya membuka mulut saya tetapi dirampok oleh nomor tahun mendatang. Apa kakakku mau mati karena aku? Nama era saudara tidak disengaja. Kakak harus memperlakukanku apapun yang terjadi. Bagaimanapun, saya mencuri 17 tahun kehidupan saudara laki-laki saya. Saya ingin tertawa lebih banyak, Anda mengenakan pakaian bagus dan makanan giok. Saya dilecehkan, dipukuli, kurang makan, kurang berpakaian. Kasihan macam apa kau berpura-pura menjadi sekarang? Ini sangat menjengkelkan, atau aku akan menusuknya sampai mati dan kemudian bunuh diri. Masih ada suara menangis ketika nomor tahun mendatang dikatakan. Kakak yang tidak peduli dengan nama zaman membenci nama zaman. Di mana nomor tahun dapat diubah? Aku melihat nama era biru itu dengan tenang. Jika kamu hidup, aku benci kamu mati. Saya merasa sangat lelah setelah mengucapkan kata-kata ini. Saya merasa seperti saya lelah. Berbicara dan berpikir terlalu melelahkan bagi orang-orang. Lan Qingwan dan Lan Yunlin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kenapa sebuah kalimat dibungkam? Mereka tidak bisa mendengarmu. Mereka berpikir. Apa yang bisu ini katakan? Aku bahkan tidak peduli. Bagaimana saya berbicara dengan Lan Yanhao? Lan Yanhao sesak nafas. Melihat orang-orang di sekitar Anda acuh tak acuh. Ini benar-benar dirugikan. Air mata juga peti dan tidak mau uang. Putus asa jatuh. Kakak, kenapa aku langsung menyela dia? Jangan panggil aku kakak. Kami lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama. Jika Anda harus mengatakannya, saya lahir lebih lambat dari Anda. Mata Lan Yanhao rela berkedip oleh. Perhatikan punggungku saat aku naik ke atas. Aku hanya berbaring di tempat tidur dengan linglung. Isi kembali dirimu. Seperti bola kempis. Ini lembut. Tiba-tiba suara elektronik terdengar di telingaku. Didi berhasil bangun. Dan saya tercengang. Tapi tetap tidak ada tindakan. Saya sangat lelah. Apa kabar? Panggil aku 101, Pak. Aku belum pindah. Berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup seperti mayat. Ya, 101 agak cemas. Lagi pula, selama karir larasnya. Saya belum pernah bertemu orang yang begitu tenang. Tapi aku menghidupkanmu kembali. Hanya sikap ini. Tiba-tiba mataku menjadi jernih. Emosi mulai berfluktuasi. Tepat di 101 saya pikir saya akan disembah. Saya mendengar sedikit bersemangat dan marah di hati saya. Hanya kamu, kan? Kebangkitan aku 101 agak galak. Dia tidak mengerti mengapa menjadi seperti ini. Anda tidak harus. Mungkinkah aku memberimu kehidupan lain? Bagaimana Anda bisa meneriaki saya seperti itu? Dia menatap bocah itu dengan beberapa keluhan. Siapa bilang aku ingin hidup? Kalian berdua berpikir aku ingin hidup. Saya merasa seperti saya tidak bisa melihat masa depan sekilas. Aku sangat ingin mati. Sistem terasa sedikit berkeringat. Dia pikir ini sudah berakhir. Misi ini berwarna kuning. Tiba-tiba tanganku menyentuh sebuah ponsel. Kotak obrolan baru saja muncul di atas, dan catatannya adalah Suster Gu. Saya menyarankan Anda untuk lebih sadar satu sama lain. Anda akan memberikan tempat gratis untuk nomor tahun. Aku bisa berkencan denganmu. Aku tidak kembali. Aku terus naik. Hampir semuanya adalah Suster Gu. Reruntuhan kakak. Dan berbagai pidato sederhana dari pemilik aslinya. Aku ingat sekarang. Pemilik aslinya memang memiliki orang yang sangat disukai bernama Komandan Yan. Artinya, nona keluarga Gu. Ini juga merupakan pertandingan resmi pahlawan buku, nomor tahun Lan. Pemilik aslinya disiksa sampai mati nanti. Dia juga memiliki banyak pujian. Dan aku berpikir sejenak. Dia mengetik kata dengan sangat sungguh-sungguh. Kemudian hapus blok sekaligus. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Tuan Wang MA yang turun untuk makan malam. Saya baru menyadari bahwa saya belum makan selama sehari. Tapi aku tidak merasakan sakit perut. Saya setuju, bangun, membuka pintu dan turun ke bawah. Melihat Lan Qing di malam hari Lan Yunlin. Lan Yan sudah duduk di meja makan. Dan aku menganggukkan kepalaku. Lihat makanan berminyak ini. Tidak ada bau yang tidak sedap. Tiba-tiba sungai terbalik. Sangat menjijikan, sangat menjijikan. Saya merasa ingin muntah, jadi saya tiba-tiba berdiri. Dia bergegas ke toilet dengan kaki cerah. Setelah memasuki toilet, aku langsung turun di sisi toilet. Tutup mulutmu erat-erat dengan tanganmu. Mencoba mengendalikan muntah yang hebat. Namun, reaksi tubuh menjadi semakin ganas. Saya tidak bisa menahannya. Seiring berjalannya waktu, stamina saya hampir habis. Tapi muntahnya tidak berhenti. 1 tetes atau 2 tetes. 3 tetes darah merah cerah menghujani.
dengan kejam menabrak toilet putih. Belum kepingan salju yang mengejutkan. Ah, muntah darah. Aku akan segera mati. Suara lemah datang dari kamar mandi. Lan Yunlin yang berdiri di luar pintu gugup. Mendorong membuka pintu tanpa ragu-ragu. Apa yang dia lihat mengejutkannya. Darah di sudut bibir bocah itu. Merah cerah menyengat matanya. Lan Yunlin dengan cepat bergegas ke sisiku. Tarik aku dan panggil kontol yang bekerja di rumah sakit. Sesuatu terjadi pada saudara kedua, tetapi dia tidak menyadarinya. Dia secara tidak sadar memanggilku sebagai saudaranya. Lan Wunyao tiba-tiba menjadi gugup. Tanyakan apa yang terjadi dengan nomor era. Dengarkan. Lan Wunyao tanpa sadar menyebut nama nomor era. Wanita itu diam. Bukan nomor era. Itu adalah Lan Wunyao dari sisi Yunze yang jelas santai. Suara itu tidak berdaya. Dia sedang apa? Lan Yunlin melihat pengemudi berhenti. Keluar dari mobil dan segera bergegas ke ruang gawat darurat. Beritahu ujung telepon yang lain bahwa saya datang ke ruang gawat darurat untuk menemukan Anda. Awalnya, Lan Wunyao tidak menganggapnya serius. Tapi saat dia melihat wajahku yang pucat dan darah di pakaiannya, juga serius. Tidak lama kemudian, saya dilarikan ke ruang gawat darurat. Saya saat ini, saya merasa seperti berada di awan. Kabur untuk sementara waktu. Rasa sakit fisik yang tidak biasa. Lan Wunyao berangsur-angsur menjadi serius. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Lan Yunlin duduk di kursi dan menghela nafas. Hari ini kita lupa. Yunze tidak makan makanan berminyak. Dia melihat sesuatu di atas meja dan muntah. Masih ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk dikatakan di sini. Dick, aku akan mengirimimu pesan di ponselku. Lan Yunlin menarik sekelompok Lan Wen Chradle King Wan. Tidak pernah terpikir olehnya. Bersembunyi membaca buku baru dari anak kedua. Dia dan yang ketiga bisa mendengar hatiku. Itu artinya, ada kemungkinan besar kontol juga bisa mendengar. Lan Yunlin. Kakak kedua dan kakak ketiga bisa mendengar isi hati Lan Yunze. Lan Wunyao bukan hari April Mop. Lan Qingwan tidak bercanda. Anda dapat memeriksanya ketika dia bangun. Lan Wunyao mengangkat alisnya. Sedikit curiga. Saya merasa bahwa kakak perempuan tertua dan saudara perempuan ketiga saya. Saatnya melihat otak. Atau hari ini halusinasi? Blue Cloud Forest ketiga dan kedua. Lan Yunze tampaknya telah mencari kematian. Lan Qingwan, siapa yang tidak menyapa? Tunjukkan beberapa bukti nyata. Lan Wunyao. Lan Yunlin terdiam sejenak. Masih sama. Ceritakan apa yang terjadi hari ini. Saya ingin menakut-nakuti Lan Yunze hari ini. Jangan melawan nomor era lagi. Berpura-pura mengusirnya dari rumah. Dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Saya ingin menindaklanjuti dan melihat-lihat. Dia baru saja berlari langsung ke dalam mobil. Jika saya tidak bereaksi dengan cepat. Mungkin 3 orang 77 diam. Sudah 2 hari sejak aku bangun lagi. Tetesan di tangannya telah dipindahkan ke bangsal biasa. Aku tidak mati. Sayang sekali tidak ada orang di sekitar. Aku tak bilang apa-apa. Hanya diam-diam melihat keluar jendela. 101 akan menangis. Tidak membuang-buang waktunya untuk menghabiskan lebih dari setengah kemampuan sistem. Itu membuatku tetap hidup. Tuan rumah, Anda sudah bangun. Dengarkan hantu menangis dan serigala melolong dalam suara elektronik. Saya pikir saya bisa tidur lebih banyak. Anda bangun, cinta harus di lantai 6 atau 7, kan? Apakah saya melompat sekarang atau saya harus mati? Lan Wunyao yang kebetulan lewat pintu kaget. Dia berbalik dan melihatku tanpa membuka mulutku. Lihatlah keluar jendela dengan tenang, saya akan mencabut jarumnya dulu. Enak sekali melompat dari gedung, Lan Wunyao terkejut. Segera bergegas masuk dan pegang tanganku saat aku bersiap untuk menarik jarum. Kau mau apa? Aku menatap orang di depanku, sedikit familiar dan tidak yakin. Lihat siapa orang ini. Sedikit akrab, harus menjadi teman dunia nyata. Wanita tercengang. Mungkinkah aku bahkan tidak mengenalnya sekarang? Kenapa perdarahan lambung masih membuat frustasi? Sepertinya itu adik kedua dari Lan Wunyao, kan? Lan Wunyao bernafas lega. Jarang sekali bertanya dengan lembut bagaimana kabarmu sekarang? Kau baik-baik saja? Dia menghentikanku lagi. Aku tidak membuka mulutku. Bagaimana saya membuat suara? Apakah itu benar-benar sama dengan apa yang dikatakan kakak tertua dan kakak ketiga? Ini hatiku, tidak mungkin. Ini konyol. Tapi dia tidak percaya sekarang. Lagi pula, fakta sudah ada di depanmu. Sepertinya perkataanku pada kakak perempuan itu benar. Saya benar-benar mencari kematian sekarang. Kenapa di bumi? Suara dingin anak laki-laki itu terdengar, aku baik-baik saja. Anda bisa keluar sekarang. Apa yang kamu lakukan terjebak di sini?
menghalangi dahi wanitaku melompat. Apa yang menghalangi jalanku? Melompat dari gedung. Suaranya yang lembut agak kuat, aku adalah kamu. Dokter yang merawat bukanlah seseorang yang berani pergi jika kamu mengatakan kamu berani pergi. Dia merasa bahwa saudara kandungnya. Ini menjadi menarik. Nah, Anda berhasil mendapatkan perhatian saya. Apakah dia sakit? Dan aku menatapnya, dan aku tersenyum, dan aku melihat diriku sendiri. Tidak bisa tidak merinding. Lan Wunyao nginep di sini. Keduanya tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah sekitar 10 menit. Air sudah selesai. Saya tidak bisa makan sekarang. Itu hanya bisa digantung oleh larutan nutrisi. Jika tidak, akan menjadi lebih sulit untuk kambuh lagi. Saya tidak tertarik untuk terus menempati sumber daya medis. Kali ini kecelakaan. Yang saya butuhkan adalah akhir hidup yang cepat. Jika tidak, Anda melemparkan diri Anda sendiri. Meskipun saya tidak takut mati, saya masih takut sakit. Bunuh diri di rumah sakit bukanlah pilihan yang bijak. Akan diselamatkan dengan cepat. Lan Wunyao mendengar apa yang dikatakan pemuda itu dalam hatinya. Wanita itu mau tidak mau ingat untuk memberi makan makanan yang berdarah. Wajah pucat dan dahi berkeringat bocah itu. Dia pasti kesakitan. Tiba-tiba aku bertanya. Kau punya asisten bernama Animo? Wanita itu membeku. Mengangguk, kenapa kamu menanyakan ini? Katakan. Kakak kedua, asisten orang ini, Animo, adalah bunga bakung. Sepertinya aku sangat menyukai kakak kedua ini. Karena itu, cinta tidak bisa memutuskan untuk menghancurkan. Jadi dia mulai menyebarkan rumor tentang Lan Wunyao. Mencuri dokumen Lan Wunyao yang sangat penting. Lupakan saja, kenapa kau tidak mengingatkanku? Wajah Lan Wunyao menjadi semakin suram. Dia beberapa hari yang lalu. Saya memang pernah mendengar bahwa asisten saya adalah bunga bakung. Tapi tidak terlalu memperhatikan. Saya tidak berharap memiliki pemikiran seperti itu tentang diri saya sendiri. Bahkan menghancurkannya jika Anda tidak mendapatkannya. Bahkan lebih menjijikan. Seharusnya Animo yang sekarang. Saat menghapus data. Lan Wunyao saat ini. Ini menyertai nomor tahun mendatang. Sekarang ubah ke plot saya. Tidak begitu banyak yang berubah. Plotnya berakhir di sini. Dia hanya tidak menyukai pemilik aslinya. Tapi saya tidak mengganggu pemilik aslinya. Apakah Anda tidak memiliki pekerjaan sendiri? Dan saya kehilangan ponsel saya di kantor Anda. Dapatkan untuk saya. Mungkin yang ada di buku. Karena rasa sakit yang disebabkan oleh kejadian ini. Hanya beberapa kata dari penulis. Tapi orang-orang di sini benar-benar mengalami dengan baik. Sebanyak orang sekarat sepertiku. Lan Wunyao berdiri selangkah demi selangkah. Ia langsung berjalan menuju kantornya. Dia tidak yakin apakah yang kukatakan itu benar. Tapi ini tentang rakyat dan negara. Mungkin hanya ada kesempatan buruk. Perlu melihat. Dia selalu menunjukkan rasa hormat terhadap sikap Lily. Berkah tapi menjauhlah dariku. Sekarang dia tidak yakin apakah yang saya katakan itu benar. Tapi ketika dia sampai di pintu kantor. Jawabannya. Dia membuka pintu kantor. Aku melihat Animo dengan wajah bingung. Aku melihat diriku dengan panik. Jika ada tempat sampah sekarang, dia pasti akan menjadi tut besar. Apa yang dia lakukan? Suaranya tidak terdengar marah. Sikap lembut yang biasa tentu saja hilang. Animo yang terlihat murung menjabat tangannya. Filenya jatuh. Ini benar-benar apa yang dialami banyak kesulitan. Menghabiskan banyak usaha. Dokumen rahasia medis nasional dipelajari. Tapi apa yang kita lihat sejauh ini bukanlah versi lengkapnya. Jika diambil oleh seseorang yang berniat buruk dan menyebarkannya, akan menghasilkan tak terduga dan efek samping yang sangat serius. Tapi dokumen rahasia ini bocor atau tidak bisa disebarluaskan. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak hanya dapat berdampak besar pada masyarakat. Kembali. Ini akan mengancam keamanan nasional dan dukungan kesehatan masyarakat. Wajah Animo menjadi pucat. Melihat wanita itu mendekat. Itulah wanita yang membuatnya terobsesi. Ini sangat dingin sekarang. Melihat diri sendiri dengan ringan. Biarkan dia kedinginan. Menelan seteguk air liur. Aku tak punya mulut. Lan Wunyao sedikit bangkit untuk mengungkapkan sentuhan yang tampaknya ringan. Faktanya, senyum membunuh. Ia melangkah maju perlahan. Mengulurkan tangan dan meremas kerah masing-masing dengan erat. Untuk perasaan kacamata hitam Anyi tentang melakukannya sendiri. Meski hati Lan Wunyao penuh amarah. Tapi lebih tidak bisa ditoleransi. Karena kelakuan Animo. Ini bukan hanya tentang dia. Ini secara langsung mengancam perdamaian seluruh negeri. Dan kehidupan yang lebih baik untuk orang-orang. Dia tahu di mana letak intinya. Jangan pernah berkompromi atau menoleransi dengan mudah. Terlebih lagi,
Dia. Tidak pernah orang yang bisa mentolerir penghinaan. Lan Wenyao saat ini. Kemarahan di dalam meletus seperti gunung berapi. Seolah menelan segala sesuatu di sekitar. Namun, saat dia akan mengepalkan tinjunya, tiba-tiba rencana yang lebih baik melintas di benakku. Dia menarik napas dalam-dalam. Mencoba menenangkan amarah di hatiku. Tinju yang tidak terkepal. Karena dia tahu. Hal ini berhasil diimplementasikan. Ini akan membawa kematian bagi An Yimo. Ini jauh lebih melegakan daripada hanya melakukannya secara langsung. 1 jam kemudian, kudengar Lan Wenyao mengundurkan diri An Yimo. Tapi kemudian An Yimo menghilang. Hilang sejauh ini. Saya tahu ini harus dilakukan oleh Lan Wenyao. Tapi aku tahu itu bukan urusanku. Ding dong, tuan rumah besar, Lan Wenyao memiliki kesan yang baik, ditambah 30. Tawarkan niat baik 30 saya tidak peduli. Hanya mengangkat alis. Lanjutkan dengan rencana kematianmu. Sudah beres. Aku merasa lega. Tapi kakak kedua ini. Sepertinya saya menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengunjungi saya. Hampir segera setelah saya punya waktu. Orang-orang di rumah sakit baru-baru ini menatapku. Sepertinya semakin ketat. Ini membuatku tidak bisa bunuh diri setiap kali aku mau. Merasa putus asa. Apakah Yunze makan leci? Aku melihat leci yang diletakkan di depanku. Diam untuk beberapa saat. Keheningan adalah karena saya sangat menyukai leci. Juga karena menurutku itu gerakan yang aneh. Saya ingat ibu pemilik asli adalah anak ketiga, kan? Pemilik aslinya lahir untuknya dan pria lain. Itu semacam primitif. Alasan mengapa Tuhan tidak terlalu disukai. Tapi sedikit banyak berhubungan dengan ibu asli. Aku dijemput. Tuan muda yang sebenarnya lebih cocok daripada yang tidak berhubungan. Pemilik aslinya tidak diumumkan ke publik. Hubungan dengan ayah murahan itu. Katakan saja itu anakku sendiri. Bahkan beberapa saudara perempuan tidak tahu tentang ini. Lan Wen menjabat tangannya. Li Che hampir jatuh. Menatapku kosong. Saya selalu menemukan plot ini sangat aneh. Tapi itu berarti saya tidak berhubungan dengan saudara perempuan saya. Aduh, aneh rasanya begitu dekat. Lan Wenyao mencerna banyaknya informasi. Otak akan meledak. Dia berlari ke arahku setiap kali dia bebas baru-baru ini. Jaga aku dan jangan biarkan aku mati. Dan saya sedang berbicara tentang. Kebanyakan dari mereka akan menjadi kenyataan. Tapi aku tidak menyangka akan mendengar kebenaran yang begitu eksplosif. Saya tidak benar-benar berhubungan dengan mereka. Tidak heran setiap kali aku melihat wajahnya. Saya tidak merasa seperti ayah saya. Aku terlalu tampan. Bahkan jika mentalitasnya sudah mati sekarang. Itu hanya temperamen yang ekstra dingin. Wajah tampan dan mendebarkan. Kemudian ayah biologi saya. Pasti orang yang sangat tampan. Karena wajah saya memiliki beberapa fitur seperti wajah ibu saya. Artinya, itu diwarisi dari ayah. Apa masalahmu? Wanita mendengar suaraku. Aku baru ingat. Menatap anak laki-laki seperti ini. Tidak terlalu sopan. Lan Wenyao berbisik padaku bahwa ada sesuatu yang harus kulakukan. Keluar dulu. Kemudian dia berbalik dan keluar dari bangsal. Menuju kantornya. Dia menyalakan ponselnya, Lan Wenyao. Lan Yunze tidak memiliki hubungan darah dengan kami. Aku mempelajarinya dari hatinya. Lan Qingwan berbohong. Lan Qingwan, yang sedang mandi, melihat pesan ini. Orang-orang itu bodoh. Lan Yunlin jauh lebih tenang. Bagaimanapun, dia adalah pengganggu. Ketenangan itu penting. Lan Yunlin punya dugaan. Lagi pula, dia tidak terlihat seperti Ba. Lan Wenyao. Dia lahir dari ibunya dan pria lain. Tapi ayah kami go public. Dia adalah putranya sendiri. Ubin Blue. Pada bayi baru lahir yang berpikir tentang bagaimana mati setiap hari. Menangkap kata kunci. Ini jarang terjadi, Anda seharusnya tinggal untuk waktu yang lama. Lan Wenyao tercengang. Saya sedikit terkejut dengan Lan Qingwan, saudari konyol ini. Dapat memperhatikan ini. Saya tidak bisa berkata-kata bahwa dia benar-benar dapat memperhatikan ini. Lan Wenyao. Pergi ketika Anda punya waktu. Setelah mengatakan ini, dia mematikan telepon. Karena pasien baru telah datang kepadanya. Dan dia tidak melihat tanda tanya. Tapi bagaimana jika Anda melihatnya? Pada saat ini, saya akhirnya mengalami hari yang berat. Mereka diizinkan untuk nongkrong. Saya menemukan satu yang terlihat sangat lembut. Wanita perawat. Jika tidak, menurut temperamen mati Lan Wenyao, saya tidak akan dikeluarkan dari bangsal sampai saya keluar dari rumah sakit. Meskipun saya akan keluar dari rumah sakit besok. Tapi aku merasa aku benar-benar ingin keluar. Jangan keluar.
Sepertinya Anda melewatkan sesuatu yang luar biasa. Saya biasanya tinggal di rumah selama sebulan. Tidak apa-apa jika kamu tidak keluar. Aku sedang berjalan di jalan. Ada beberapa orang hari ini, pikirku. Saat melewati petak bunga. Aku mendengar suara yang tajam. Dan kemudian, booming. Seperti seseorang jatuh. Di sudut yang tersembunyi dengan baik. Seseorang pergi untuk melihat. Saya tidak takut mati. Jadi hal berisiko semacam ini biasanya dilakukan oleh saya. Saya tidak pernah takut rasa ingin tahu membunuh diri saya sendiri. Jika itu benar-benar membunuhku. Aku sangat berterima kasih. Ada basis rahasia kecil di sini. Aku berjalan perlahan ke tempat tersembunyi itu. Saya melihat seorang gadis muda duduk di tanah. Di sebelahnya ada tali dan cabang patah. Gadis itu berlutut di tanah dan terus batuk. Lihat lebih dekat. Wajah gadis itu pucat seperti kertas. Tidak ada darah sama sekali. Matanya sangat mencolok. Itu adalah mata coklat yang indah. Sudut mata sedikit terkulai. Ini sedikit merah sekarang. Tonton permainan kitab suci. Saya melihat bahwa matanya ditutupi dengan untaian darah merah. Jaring manik-manik halus. Dan ada tanda pengikat yang jelas tertinggal di tangkai leher. Mengejutkan. Gadis itu mengenakan simbol nomor pasien terpadu rumah sakit. Ramping dan tipis. Seolah hembusan angin bisa meniupnya. Ada keheningan yang mendalam di sekujur tubuh orang itu. Kontraknya seolah-olah vitalitas telah diambil. Yo gantung diri. Dan aku menatapnya. Pilih mulutmu dengan lembut. Saya berjalan dan melihat gadis itu polisi. Mata Tizhong dengan sedikit pengalaman. Bulan Jupiter mendengar suaraku. Dan aku tidak membuka mulutku. Dia bingung. Ini lebih tentang merasa konyol tanpa henti. Dan aku naik. Melihat gadis itu, dia membuka mulutnya seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Jupiter mengira aku akan menceritakan masa lalu lagi. Ia sudah sering mendengarnya. Saya mengatakan kepadanya dengan suara lambat. Kau memilih tempat yang salah. Dia terlalu kurus. Dia terlalu rapuh. Tentu saja aku tidak bisa menahan berat badanmu. Anda dapat memilih cabang ini dan mencoba melukainya. Saat aku mengatakan itu, aku juga menunjuk tempat itu. Gadis itu benar-benar terpana. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengajarinya cara bunuh diri. Dan sepertinya ada sesuatu yang misterius tentang orang ini. Saya tidak terlalu memikirkannya. Aku merasa ingin menghentikan seseorang yang ingin mati. Itu bisa kejam. Jika orang itu benar-benar ingin mati, akan melakukan apa yang saya katakan. Ide saya sangat sederhana. Jika orang ini bersikeras untuk mati, aku tidak akan berhenti. Tetapi jika dia memiliki keinginan untuk bertahan hidup, aku membujuknya. Hanya butuh beberapa tindakan yang bisa saya lihat. Katakan padaku dia masih ingin hidup. Jupiter terdiam sejenak. Mengerucutkan bibirku. Apakah dia benar-benar ingin mati? Dia tidak tahu. Dia hanya merasa seperti tidak ada harapan untuk hidup. Lebih baik mati. Tapi orang di depannya ini sangat cepat. Dia juga telah membaca banyak novel. Sampai pada sebuah kesimpulan. Dia bisa mendengar pikiranku. Gadis itu mengangkat kepalanya untuk menatap mataku dengan cahaya air. Aku terlalu tampan. Tapi dengan perasaan mati. Tambahkan sedikit lebih dingin. Seolah dia tidak peduli tentang apapun. Air mata yang bisa tetap tenang menghadapi bencana. Dia tidak yakin apakah dia berada di bawah terlalu banyak tekanan. Masalah mental. Dia mengalami halusinasi pendengaran. Tapi meski begitu. Saya masih merasa bahwa hidup saya telah menambahkan sentuhan warna. Melihat bulan dan Jupiter di depan Anda. Aku terus melihat diriku dengan tatapan kosong. Saya sedikit tidak nyaman. Tiba-tiba teringat sesuatu. Ini adalah nona kecil dari keluargamu, Jupiter Moon, kan? Dalam bukunya, dia bunuh diri 2 kali tanpa hasil. Pikirkan saja pemeran utama pria. Setelah itu, saya jatuh cinta dengan protagonis pria pada pandangan pertama. Tapi tuan-tuan bisa sengsara. Kudengar ibuku meninggal. Ayah hilang. Semua kerabat di sekitar menginginkan bagian dari aksi. Dia masih muda. Aku tidak bisa mengendalikan pukulannya. Tapi tidak mau membiarkan upaya orang tua jatuh ke tangan orang-orang itu. Terlalu banyak tekanan. Pada akhirnya, memikirkan kematian adalah segalanya. Jupiter Moon mendengar badai di hatinya. Tapi aku ingat ayahnya masih hidup. Ibu juga mati suri. Untuk beberapa alasan. Tapi aku lupa melihat baik-baik. Tetapi kemudian saya mendengar bahwa wanita kecil ini licik. Kendalikan keluargamu. Jupiter tidak tahu apakah ini benar. Akhirnya dia berbicara dengan suara serak itu, saudara. Dia memanggilku dengan lembut.
Bagaimana jika itu benar? Jika semuanya benar. Dia tidak bisa menyerah untuk melihat ayahnya. Kemungkinan menjadi ibu. Saya ingin mengucapkan 3 kata ini hidup-hidup. Ia merasakan kelegaan. Mata menatap penuh kerinduan padaku. Tinjunya terkepal erat. Aku agak terkejut dia bisa mengatakan itu. Aku tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Tapi aku tidak tahu bagaimana hidup lagi. Aku tidak tahu harus percaya apa. Mu Xinyue mengambilnya dengan penglihatan yang bagus. Tak berdaya menarik sudut pakaianku. Ini menyedihkan. Aku lebih baik membujuk. Meskipun Anda berpikir begitu. Tapi pemikiran saya selalu mati jika itu masalah besar. Saya tidak tahu bagaimana membujuk orang. Aku muak. Aku baru mau bicara. Aku mendengar suara yang familiar di kejauhan. Apa yang kamu lakukan? Ada sedikit kekasaran buatan untuk itu. Sedikit terkejut lagi. Anda tidak perlu memikirkannya. Adikku yang baik yang datang untuk membuat masalah lagi tahun depan. Yo, tahun yang akan datang ada di sini. Tampaknya posisi yang diberikan kepadanya oleh sistem cukup akurat. Musik Jupiter untuk orang kaya dan berkuasa. Alam sangat jernih. Keluargamu mereka juga memiliki banyak saudara yang bertarung. Melihat anak laki-laki yang berpura-pura berani di depannya. Ini adalah jenis duplikasi pada pandangan pertama. Tahun yang akan datang adalah sedikit kertakan gigi. Gadget di tanganku terkepal erat. Kebencian melintas di matanya. Mengapa sistem Lan Yunze ada di sini? Tuan rumah mungkin memberitahunya dari sistemnya. Dia kebetulan dekat dengan rumah sakit. Sial, mungkin dia sudah tahu. Sengaja berdarah hanya untuk mendekati bulan Jupiter. Jika saya tahu tentang ini, saya akan berteriak tidak bersalah. Saya tidak akan melakukannya karena seorang wanita. Biarkan dirimu sangat menderita. Air buruk apa yang ditahan Lan Yanhao dalam ekspresinya? Dilayani. Setiap kali saya melihat keluarga Lan, saya sangat ingin mati. Saya benar-benar tidak suka tertarik dengan orang-orang. Sangat menyebalkan. Saya tidak melakukan apa-apa. Lan Yanhao, bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Tahun depan. Segera menyadari bahwa manajemen ekspresinya di luar kendali. Dia kembali terlihat riang. Saya awalnya ingin mengunjungi saudara saya. Tapi saya tidak menemukan saudara saya di bangsal. Lihat saja di sini. Aku tidak menyangka kakakku ada di sini. Juga di siang bolong bersama seorang wanita. Saya hanya merasa sedikit lucu. Tiba-tiba aku bereaksi dengan gerakan kami berdua. Sosok yang lemah. Terlihat rapuh di luar. Gadis yang mau tidak mau ingin melindungi. Dalam gerakan penuh kasih. Berlutut di tanah dengan lutut sedikit ditekuk. Jari-jarinya yang ramping. Pegang kakiku dengan erat. Sepertinya aku takut jika aku melepaskannya, aku akan menghilang. Mata gadis itu tampak menahan air mata. Menyedihkan seperti rusa yang ketakutan. Tidak bersalah. Dan saat ini, wajahku tampan. Seorang anak laki-laki dengan temperamen yang luar biasa. Berdiri tenang di depan gadis itu. Saya sedikit malas untuk memperhatikan tahun yang akan datang. Tidak. Jika penuh dengan celah. Membungkuk dan mendukung gadis itu. Jupiter menatap kakakku dengan sedih. Nama saya Bulan Jupiter. Siapa namamu? Awan biru. Saya tidak mencubit nama saya seperti yang dilakukan beberapa orang. Saya pikir orang akan mengatakannya ketika mereka bertanya. Lagi pula itu bukan masalah besar. Tidak fatal meninggalkan nama. Selain itu, meski untuk balas dendam, aku senang menemanimu. Kenapa pria ini selalu berkedip? Ini memberi orang perasaan tidak bersalah. Kenapa rasanya tidak asing? Ini memiliki temperamen yang tidak dapat dijelaskan mirip dengan nama era Belanda. Jupiter tersenyum. Saya tidak tahu saya sangat tajam. Nomor Lan Yan digantung di samping. Aku merasa jantungku akan meledak. Lan Yunze, aku sedang berbicara denganmu. Aku berpura-pura baru tahu sekarang. Lan Yanhao sedang berbicara padaku. Saya benar-benar tidak ingin berbicara 101. Mengapa Anda tidak membalas saya? Terasa seperti menguras otak. Khawatirkan otakmu dengan orang seperti ini yang tidak layak. Aku benar-benar muak. Mu Xinyue melangkah maju dan meraih tanganku. Saudara. Kenapa pria jelek ini sangat menyebalkan? Sepertinya aku membenci pria sarkastik ini. Lalu dia hanya membencinya. Aku terlalu malas untuk membalas. Lalu bantu aku. Lagi pula, saya tahu banyak hal yang dia butuhkan. Bahkan jika saya memiliki beberapa keraguan. Tapi itu masih wajar untuk mengikuti kata-katanya. Kami mengabaikannya. Saya mendengarkan nomor tahun depan. Percakapan kita terasa seperti aku akan gila. Ming 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 Ming. Seharusnya Lan Yunze yang dibenci oleh Mu Xinyue. Alih-alih dirimu sendiri. Anda adalah orang terkemuka.
Saya orang yang sistematis. Bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Dia memaksakan diri untuk menarik senyum dan melihat Jupiter dan bulan. Adik perempuan, apakah kamu juga pacar kakakku? Maaf, saya sedang berbicara tentang teman dan saudara saya, maaf. Aku tidak bermaksud salah. Saat dia berbicara, matanya tampak memerah. Mencoba mencoreng saya. Hubungan intim dengan banyak wanita. Kata-kata Lanian Hao terlalu berlebihan. Ini benar-benar menjengkelkan. Maaf untuk era Ahlan. Saya manusia dan tidak bisa mengerti anjing menggonggong. Nomor tahun biru segera bereaksi. Apakah memanggilnya anjing? Dia menggigit bibirnya dengan kejam. Akhirnya ditemukan. Oleskan evaluasi eksternal saya. Tidak membuatku marah sama sekali. Atau lebih tepatnya, saya tidak peduli apa yang dipikirkan dunia luar. Awan biru. Cara mengikat sistem akan berubah secara dramatis. Sistem apa yang dia ikat? Aku tidak peduli. Jiu-jiu kecil di hati anak itu. Bulan Jupiter sangat tepat waktu untuk mengikuti kata-kata saya saudara. Aku juga tidak mengerti apa yang dia katakan. Saya tidak menyangka teh hijau kecil ini ada dalam daftar. Gadis itu sedikit tertegun saat mendengar aku memanggilnya dengan nama ini. Dan saya melihatnya dengan penuh minat, dan saya menjadi gila. Lanian Hao yang tidak bisa menahannya. Sistem membantu saya menyesuaikan atribut teh hijau yang buruk secara maksimal. Ding dong ke Jupiter. Sifat buruk teh hijau dihidupkan untuk kesuksesan maksimal. Aku melihat Lanian Hao menatap gadis itu dengan sedikit keluhan. Alis dan air mata. Mata berbinar. Gigit lipatan bibir. Terlihat menyedihkan. Anak ini. Sistem percobaan teh hijau apa yang diaktifkan? 101 tidak tahu kapan. Keluar dari sudut gelap. Tuan rumah sangat. Aku mendeteksinya. Ini teh hijau Lanian Hao. Sistem yang buruk. Kenapa kau begini kepadaku? Tahun depan. Tidak. Air mata jatuh seperti manik-manik dengan benang yang putus. Dia mengendus dan menurunkan alisnya. Mu Sinyue tiba-tiba tercengang. Perasaan tertekan yang tak bisa dijelaskan melonjak di hatiku. Tuan rumah Wood Nyumun tampaknya terpengaruh. Apakah Anda yakin tidak ingin melakukannya? Aku tersenyum melihat dua teh hijau. Apakah Anda pikir Anda tidak bisa melihat cara pihak lain? Dan benar-benar lelah. Sangat merepotkan, 101 sedikit terdiam. Aku tahu tuan rumahku terlalu merepotkan. Mu Sinyue tiba-tiba bereaksi dengan sedikit ketakutan. Dia juga teh hijau. Secara alami, Anda dapat melihat trik kecil teh hijau. Tapi barusan dia seperti terpesona oleh hantu. Jika kamu tidak mendengar hatiku. Dia mungkin benar-benar dipimpin oleh hidung. Untuk jangka waktu tertentu. Untuk bereaksi. Sistem teh hijau itu tampaknya mampu. Bulan Jupiter saat ini. Benar-benar tidak lagi merasa. Saya tidak punya keinginan untuk hidup dalam hidup saya. Rasa kegembiraan melonjak dari lubuk hatiku. Sepertinya saya juga punya sistem. Tapi sepertinya tidak memiliki kemampuan khusus. Apa sistem untuk nomor tahun mendatang? Gunakan teh hijau untuk membuat orang lain merasa tertekan. Saat nilai dihidupkan maksimal. Tidak peduli seberapa waras orang, mereka akan dipimpin oleh hidung. Masih banyak bagian dunia yang belum dia ketahui. Dia menggigit bibirnya. Menantikan tahun yang akan datang dengan senyum cemerlang. Anak laki-laki itu melihat senyum cerah gadis itu. Aku tersipu. Sedikit samar-samar terlena. Benar saja, bagaimana jika sistem Lanyun semaju? Hanya sia-sia. Kemampuan praktis apa? Tidak seperti dirimu sendiri. Anda dapat dengan mudah menghilangkan pikiran orang lain. Aku sombong. Baru dengar Jupiter. Suaranya yang dingin melontarkan kata-kata satu persatu. Kenapa kamu menangis? Apa aku memukulmu? Dan saudara, apakah kelopak matanya sempit? Aku hanya ingin tertawa. Tidak nyaman melihat orang yang tidak kamu sukai seperti ini. Anda tidak perlu membayar apapun. Rasa otak dan kekuatan. Itu menakjubkan. Saya benar-benar tidak ingin memindahkan sistem. Anda melihat orang tidak bisa melakukannya sendiri. Sudah selesai? Bukankah aku tak perlu bicara? Sistem 101 sedikit tidak berdaya. Lihatlah Goldfinger foya-foya yang saya buka. Aku tahu seseorang pasti telah membaca pikiranku. Tapi dia tidak bisa memberitahuku. Aku hanya bisa menggelengkan kepalaku tanpa daya. Ya Jupiter Moon dengarkan pujianku padanya. Seperti anak kucing yang mendapat pujian. Saya sedikit senang. Bahkan, saya juga memiliki perasaan aneh di hati saya. Tapi aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tak tahu banyak soal ini. Setiap kali saya memikirkan ini, saya merasakan sakit kepala yang parah. Aku tidak ingin menyiksa diriku sendiri. Saya tidak berencana untuk tinggal lama di sini.
Jadi saya berhenti memikirkannya. Wajah nomor tahun depan tidak akan setampan kita. Sistem apa yang terjadi? Itu harus sesuatu yang mampu dari sistem yang berlawanan, bukan? Nama tahun depan diam-diam menegur pemborosan. Sekarang dia berada dalam situasi yang sangat canggung. Dia mendengar langkah kaki. Sistem juga mengingatkannya pada sesuatu. Jadi saya menangis lebih banyak di tahun mendatang. Aku hanya mengangkat kelopak mataku. Saya pikir kita tahu apa yang terjadi. Wah, orang ini. Apa kalian melihat Lan Wenyao dan Lan Yunlin datang? Bulan Jupiter di belakangku mengepalkan sudut mantelku. Melihat keduanya yang datang dengan mata yang dalam. Dia berasal dari keluarga kaya. Secara alami, Lan Jiasen ini. Saya telah mendengar tentang tuan muda palsu. Tapi sepertinya bukan itu yang dia dengar. Keluarga Lan tidak menyembunyikan apapun. Fakta bahwa tuan muda yang sebenarnya ditemukan. Publik yang lembut. Menurut rumor, tuan muda sebenarnya yang sedang tur. Tidak hanya hati seperti ular dan kalajengking. Merkurial. Bahkan sia-sia. Rebut tunangan milik Master Jia. Meskipun dia memiliki kulit yang bagus. Tapi kebencian hatinya. Dia telah berulang kali merancang. Bingkai tuan muda Jia yang baik hati dan polos. Selain belajar dengan baik. Hal-hal lain yang tidak menonjol. Di sisi lain, tuan muda Jia itu sangat lemah dan menyedihkan. Mauung Ruopan An. Dia baik hati dan berpengetahuan luas. Lembut dan puas. Tuo-Tuo adalah anak laki-laki tampan standar. Bahkan dalam menghadapi provokasi dan perhitungan berulang dari tuan muda yang sebenarnya. Dia juga selalu murah hati dalam memilih untuk memaafkan. Tapi sekarang justru sebaliknya. Itu memang di keluarga kaya. Ada banyak rumor dan membingkai sesuatu. Lan Yunlin dan Lan Wenyao. Melihat Lan Nianhao menangis dengan bunga pir dan hujan. Saya tidak bisa tertekan. Dia bergegas maju untuk membantu bocah itu. Lan Nianhao tersendat dan jatuh pelan ke pelukan keduanya. Kakak Wu, mengapa kakakku memarahiku? Mengapa saudaraku melakukan ini? Wu, dengarkan suara anak laki-laki itu menangis. Anak laki-laki yang biasanya mereka manjakan. Sekarang aku dianiaya. No Zejin. Lan Yunlin semakin kesal saat mendengar isi hatiku. Lindungi Lan Nianhao dalam pelukanku. Awan biru. Kenapa kau terus menargetkan Nianhao? Lan Wenyao di samping tidak berbicara. Lihat saja aku diam-diam UPS. Sangat baik. Mungkinkah pelajaran terakhir tidak cukup? Mengapa pertarungan seperti ini terjadi setiap hari? Saya benar-benar ingin mati. Saya berharap tidak ada hal seperti itu di dunia lagi. Amin, apakah kamu melihat itu? Aku hanya bertanya. Jupiter sedikit lucu mendengarkan hatiku. Merasakan kesedihan tak berujung untukku lagi. Lan Yunlin tercengang. Tahan. Memang, dia tidak melihat saya menggertak tahun mendatang. Ketika saya datang, saya hanya mendengar teriakan nomor tahun yang akan datang. Ditambah kehidupan baruku dan apa yang terjadi tempo hari. Dia akhirnya memiliki keraguan tentang tahun yang akan datang. Nama tahun depan tidak bagus di hatiku. Sayang sekali sistem teh hijaunya. Itu tidak dapat didorong secara maksimal untuk saat ini. Itu perlu didinginkan selama 1 atau 2 hari. Dan itu hanya bisa digunakan seminggu sekali. Neuropati dalam keluarga kaya. Saya masih tidak mengerti trik kecil nomor anian. Jika saya tidak salah. Keterampilannya perlu didinginkan, bukan? Sistem-sistem 101 terdiam beberapa saat dan menjawab iya. Host saya pikir itu bahkan lebih lucu. Saya juga merasa kasihan pada pemilik aslinya. Benar-benar tertangkap oleh kekuatan eksentrik. Lagi pula, ini semua salahku, kan? Lan Yunlin dan Lan Wenyao sama-sama berhenti. Saya baru tahu bahwa mereka sepertinya. Itu selalu secara sengaja atau tidak sengaja bias terhadap angka era biru. Tidak peduli apa yang dikatakan era biru, sepertinya itu benar. Tapi aku kakak kandung mereka. Tapi itu tidak memiliki setengah perlakuan terhadap angka era biru. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak diam. Nomor tahun biru mengerucutkan bibirnya ragu. Saya tidak tahu apakah saya harus terus menangis. Bulan Jupiter. Ini mengebor saya lebih erat. Aku selalu hidup seperti ini. Saudaraku, saudara perempuanmu sangat galak. Kenapa kamu tidak kembali ke rumahku? Rumahku sangat besar. Dia merenungkan. Bahkan jika tidak ada apa-apa di tangannya. Tapi ada juga cukup uang untuk dibelanjakan kakakku. Dia juga bisa menemani kakaknya. Dia pikir aku tahu banyak. Bahkan jika itu palsu. Itu halusinasinya. Dia juga merasa bahwa hidupnya telah menjadi hidup. Lan Wenyao selalu. Kulit lembut dan berbudi luhur menjadi tidak sedap dipandang. Lan Yunlin pun menemukan gadis itu di hadapan mereka. Fokus mereka telah tertuju padaku sebelumnya. Saya tidak terlalu memperhatikannya. Mereka menonton sebentar.
Anda akan tahu siapa yang ada di depan Anda. Nona kecilmu Sinyue. Nonamu, saya menyarankan Anda untuk membiarkannya sendiri. Ini urusan keluarga kami. Pikirkan tentang bagaimana menangani hal-hal di rumah terlebih dahulu. Kata Lan Yunlin samar-samar. Hati Jupiter merasakan sentuhan kekejaman. Lan Yunlin berpikir bahwa gadis di depannya akan bertemu dengan tenang. Mata Jupiter tiba-tiba basah. Air mata secara bertahap terisi di mataku. Sudut mata sedikit merah. Seperti anak kucing tak berdosa yang ketakutan. Kepala yang malang ke bawah. Dia mulai merokok dengan lembut. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan untuk dilihat. Dia mengambil pergelangan tanganku dengan hati-hati. Saat aku berbalik untuk menatapnya, dia segera mendongak. Biarkan aku melihat ekspresi wajahnya dengan jelas. Kakak laki-laki. Saya tahu keluarga saya mungkin tidak sebaik itu. Tapi hatiku untuk saudaraku benar. Suaranya bergetar. Dengan sedikit keluhan dan keengganan. Ruang bicara. Semakin Jupiter merasa semakin dirugikan. Air mata mengalir tak terkendali. Berubah menjadi tetesan air mata sebening kristal. Mungkin kakakku tidak akan percaya padaku. Tapi saya akan melakukan yang terbaik untuk memberikan yang terbaik kepada saudara saya. Saya tidak akan pernah salah saudara saya tanpa alasan. Nada suaranya tegas dan gigih. Ini seperti membuat janji serius padaku. Dan seterusnya dan seterusnya. Tubuhnya mulai goyah. Kayu. Sinyue memandang kedua saudara perempuan itu dengan sengaja atau tidak sengaja. Ini provokatif. Meskipun dia berpura-pura. Tapi sungguh menyedihkan. Dia membantuku. Dia pria yang baik. Dengarkan hatiku. Kemarahan di hati mereka semakin kuat. Aku akan meledakkan paru-paruku. Namun, di tengah kemarahan, mereka juga samar-samar merasakan keakraban. Benar-benar diabaikan tahun depan. Pada saat ini, dia menatap kami dengan galak. Dua orang berdecak gigi. Dia terjebak dalam dilema. Hal-hal benar-benar melampaui harapannya. Jadi apa yang terjadi di sini? Dia adalah orang terkemuka dengan sistem. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Lan Yunlin dan Lan Wen mirip denganku dari jauh. Tatapan sedikit mencela itu. Aku sangat lelah tanpa menyadarinya. Aku merasa sangat lelah tiba-tiba. Pertarungan semacam ini benar-benar tidak masuk akal. Lan Yunlin mendengarkan suara hati saya. Diproduksi secara bertahap. Ide membawa saya ke psikiater. Jupiter selalu merasa. Sepertinya saya memiliki beberapa masalah psikologis. Dia mengamati ekspresi keduanya. Aku hanya bisa menebak samar di hatiku. Ia menatap mereka perlahan, sadar atau tidak sadar. Jika itu benar. Jadi itu bukan halusinasinya. Saat atmosfer buntu. Hatiku tiba-tiba teringat. Pengawal bulan Jupiter. Kali ini harus datang. Benar saja cukup. Langkah kaki yang terganggu di kejauhan. Sepertinya seseorang datang, langkah kaki itu semakin mendekat dan mendekat. Saya juga melihat dengan jelas bahwa orang-orang yang datang adalah beberapa pria berbaju hitam. Pengawal itu tampaknya sedang terburu-buru. Dan saya melihat bulan dan Jupiter dengan serius. Gadis itu menurunkan sedikit tangannya. Matanya tampak melamun. Saat itu, pengawal itu sangat menyadari informasi di sini. Setelah buru-buru mengucapkan beberapa patah kata, dia memimpin sekelompok orang untuk berjalan dengan cepat. Kelompok itu mengenakan jas hitam. Dipimpin oleh seorang pria berbaju hitam. Langsung ke Jupiter. Ucap wanita itu cemas. Perawatan tubuh Anda. Kau tak bisa berlarian sesuka hati. Jupiter mengerucutkan bibirnya. Dan dia mengerjap. Tunjukkan senyuman. Matanya tertuju padaku. Tanya kakak lembut. Sudah waktunya aku pergi. Tapi saudara, maukah Anda pergi dengan saya? Mata besar berair gadis itu. Bersinar dengan kepolosan. Seekor anjing lahir terkulai. Dengan wajah tak agresif itu. Sulit untuk menolak. Pengawal yang berdiri melebarkan matanya. Aku diam-diam terkejut. Nona muda mereka selalu lembut dan baik hati. Tapi jarang begitu dekat dengan orang lain. Satu-satunya hal yang bisa membuat seorang wanita memperlakukan seperti ini. Saya khawatir itu hanya ibu nonamu. Dan ada sedikit jeda. Setelah menimbang pro dan kontra, ketika Anda akan membuka mulut untuk menjawab. Lan Wenyao mengambil 3 langkah dan mengambil 2 langkah untuk bergegas maju. Menarikku ke sisiku. Nonamu, ini saudaraku. Tak baik kau bertanya begitu gegabah, bukan? Lan Wenyao masih lembut. Tapi dengan mata dingin. Jupiter dan bulan bertemu mata mereka tanpa rasa takut. Tapi kau harus lihat bagaimana kakakku memilih. Suaraku tidak bisa masuk. Aku hanya akan tinggal di tempatku. Jupiter sedikit kecewa. Tapi kamu mendengar hatiku.
Aku masih tidak ingin bersama dunia ini. Ada terlalu banyak konflik di dunia. Dengarkan sempoa kecilku. Bulan benar-benar diam. Alasan mengapa kakakku menolaknya. Saya tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengannya. Dia bahkan lebih sedih. Jupiter masih memunculkan senyuman. Sampaikan salamku saudaraku. Dia mengedipkan mata pada pria berbaju hitam. Pengawal mengerti dalam hitungan detik. Segera pergi dari sini bersama Jupiter. Nomor tahun mendatang memalukan. Mengepalkan tangannya erat. Tan Yunlin telah memperhatikan situasi di sana. Hampir lupa untuk apa mereka datang. Tahun yang akan datang sedikit panik. Mengerucutkan bibirku. Dia takut aku akan mulai menggantikannya secara bertahap. Dan di sebelahku. Sudah memulai mode fugue sendiri. Hei, aku benci bau disinfektan rumah sakit. Saya ingin meninggalkan rumah sakit lebih awal. Kenapa begitu? Saya merasa seperti saya akan ketahuan setiap kali saya bunuh diri. Sistem ini juga membantu menggantung hidup Anda. Lupakan saja, biarkan saja sebentar. Sakit sekali, aku bilang aku sangat lelah. Menyaksikan Jupiter dan bulan berangsur-angsur pergi. Lan Wunyao menatapku, kamu terlihat sangat energik. Seharusnya baik-baik saja. Anda bisa membersihkan. Aku membawamu keluar dari rumah sakit lebih awal. Mataku berbinar dan aku mengangguk. Akhirnya tersenyum. Hati Lan Wunyao melunak. Selesaikan prosedur pelepasan. Aku pulang. Saya akhirnya ingat bahwa saya memiliki ponsel. Segera matikan ponsel untuk membukanya. Saya tiba-tiba menemukan bahwa gaya ponsel sudah sangat tua. Ini seharusnya bukan telepon dari tuan muda yang kaya. Saya membolak-balik WeChat dan Alipay lagi. Uang di dalamnya adalah 1 yuan. Jika Anda tidak yakin, lihat lagi. Aku melihat lagi. Saya merasa setengah dingin. Jika Anda tidak percaya, Anda membuka Alipay lagi. Jika ada sedikit tapi hanya sedikit. 1980 yuan cukup bagus. Tidak ada nol dan tidak ada nol, dan saya tidak bisa tidak menghela nafas bahwa itu aneh. Bagaimana bisa ada tuan muda lusuh sepertiku? Dan aku sedang berpikir. Satu sisi benar-benar mulai berpikir serius. Mulai sekarang, kemungkinan menusuk dirimu sendiri sampai mati dengan pisau. Kau tahu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Tapi ketika pertemuan itu terjadi, satu-satunya kesenangan adalah menghabiskan uang. Bahkan jika itu tidak memakan banyak biaya. Selama ada uang di kartu. Itu juga membuatku merasa sangat nyaman. Lagi pula, tabungan saya tidak akan pernah kurang dari 50.000. Dan di kehidupan terakhir saya adalah orang miskin sepanjang hidup saya. Saya pikir saya bisa lepas dari kemiskinan dalam hidup ini. Saya tidak berharap menjadi begitu miskin. Dan saya benar-benar hancur. Bahkan, dengan kemampuanku. Anda dapat menghasilkan banyak uang. Tapi sekarang saya tidak memiliki kekuatan untuk menghasilkan uang lagi. Karena apa yang terjadi sekarang? Itu telah menghabiskan sebagian besar waktuku. Dan saya mengalami depresi. Saya merasa seperti saya akan menjadi miskin. Ketika orang lain melewati hukuman dengan kejam dan tidak layak. Bukankah seharusnya mereka semua sangat kaya? Sistem seharusnya tidak. Seharusnya bukan aku yang begitu miskin, kan? 101 diam. Melihat kondisi mental tuan rumah saat ini. Dia tidak tahan. Beritahu tuan rumah kebenaran yang kejam. Bukankah aku tuan muda yang kaya raya? Mengapa saya hanya memiliki jumlah suram 3 yuan? Tuan rumah, saya akan menghancurkan rumah. Lan Yunling Lan Wunyao. Trio Dutch Clearball berdiri di depan pintu. Diam-diam mendengarkan suara yang datang dari rumah. Mereka kebetulan bertemu. Tidak datang bersama. Tetapi ketika saya mendengar suara hati saya. Dan mereka semua terhenti. Lan Yunlin dan lainnya selalu berpikir. Saya menjalani kehidupan tanpa beban di rumah. Tidak ada kekurangan uang saku. Namun, kini mereka menyadari. Sepertinya tidak demikian. Aku sebenarnya cukup miskin. Saya bahkan tidak tahu di mana saya menghabiskan uang saya. Lan Yunlin tiba-tiba teringat sesuatu. Sebelumnya, Lan Yan Hao pernah menyebutkan kepada mereka dengan sengaja atau tidak sengaja. Saya menghabiskan uang seperti air. Dan dengan cara yang tidak pantas. Jadi mereka memutuskan untuk mengambil kembali bank saya untuk sementara. Kartu selama sebulan. Jadi biarkan aku memikirkannya. Dan mereka berpikir, ya, saya tidak akan diperlakukan dengan buruk. Dan saya pasti akan mengembalikan kartu bank kepada saya nanti. Dan mereka benar-benar melupakannya. Saat ini, Lan Yunlin memperhatikan bahwa saya memiliki sangat sedikit pakaian. Ini hampir jarang. Dan beberapa masih di tahun mendatang, tidak ingin sisanya. Pikirkan orang-orang di rumah yang pandai melihat angin. Juru Mudi. Dan dia mengerti.
Situasi saya yang sebenarnya di keluarga ini. Saya dapat membayangkan bahwa hidup saya pasti sangat sulit. Tapi, tahun depan, uang saku bulanan akan menjadi puluhan. Jutaan. Mereka hanya memiliki WeChat saya sekarang. Bagaimana seharusnya mereka menghadapiku? Saya dengan jelas mengingatkan mereka sebelumnya. Tapi kenapa mereka tidak mendengarkan? Mereka bertiga berbalik dan meninggalkan tempat itu bersamaan. Dan menyalakan telepon. Aku menghancurkan rumah. Aku melihat 3 pengingat transfer. Saya menghitung 500.000. Kotoran. Lan Yunlin ingin memberi saya kartu bank dalam beberapa hari. Dan menghasilkan jutaan di dalamnya. Momen ini. Lan Yanhao duduk sendiri di ranjang besar yang mewah. Gigit bibirmu. Tidak lagi menyembunyikan kebencian dan bekas yin di matanya. Mengapa Lan Yunze harus mengubah kepribadiannya? Sama seperti sebelumnya. Bukankah bagus untuk diam dan menjadi batu loncatannya? Dia hanya bisa menggunakan sedikit cara yang lebih kejam. Sistem katamu. Jika Lan Yunze mematahkan pergelangan tanganku, apa yang akan saudara perempuan dan orang tuanya pikirkan tentang dia? Sistem teh hijau terdiam sejenak. Host, menurut analisis saya, semua orang mengira kamu paling suka bermain biola. Dan orang yang mematahkan tanganmu, Anda akan dikritik. Semua orang berteriak. Wajah tampan Lan Yanhao pias karena Jihen. Senyum melengkung semakin besar. Tuan rumah, saya dapat membantu Anda kali ini. Tangan. Itu serius ketika pertama kali melihat dan memeriksa. Itu tidak benar-benar menyakiti apapun. Bagus, sangat bagus. Keesokan paginya, Lan Jiashan sangat tenang. Setelah tidur malam yang nyenyak, saya baru saja segar. Ini semua karena daya pikat uang. Tidak mungkin. Siapa yang membuatku menjadi pecandu uang sungguhan? Hampir setiap hari jam 6 pagi. Jam biologis akan membangunkan saya tepat waktu. Tapi tadi malam saya tidur lebih awal jam 9. Jadi saya sudah tidur selama 9 jam. Saya tidak memiliki sesuatu yang istimewa untuk dilakukan saat ini. Jadi saya berbaring malas di tempat tidur. Saya tidak ingin apa-apa. Menikmati kedamaian yang langka ini. Saya dulu tinggal sendiri di rumah sewaan. Sering meringkuk di kamar tidur. Saya menghabiskan sepanjang hari dalam keadaan hampa. Jangan pikirkan apapun. Dan sekarang, 101 sedang melihat tuan rumahnya. Aku ingin tahu apakah ada cara untuk biarkan rumah yang tampaknya rusak ini Tuhan menjadi hidup kembali. Tapi, sebagai sistem paling kuat di alam semesta, biasanya tuan rumah, dia terkadang berpura-pura dingin dan mengabaikan. Dia belum pernah mengalami situasi ini sebelumnya. Omong-omong, kau sudah lama ada di pikiranku? Bukankah kamu sudah memberitahuku untuk apa kamu baik? 101 ini terdengar bagus. Dia langsung berubah menjadi Xiao Ao Jiao. Aku tahu banyak hal. Dia mendengus beberapa kali dan aku akan memeriksanya. Sangat tersentuh untuk menemukan strategi. Keberadaan misi membantu tuan rumah menggantung hidupnya. Memperpanjang umur host. Tawarkan bantuan kepada tuan rumah pada saat bahaya. Berikan informasi kepada tuan rumah. Dan beberapa gadget yang berguna. Dan seterusnya dan seterusnya. 101 saya merasa luar biasa. Anda luar biasa. Diam adalah emas. Sangat hambar. 101 mengingat karakter tuan rumahnya, dia terdiam. Pikiran saat ini dari tuan rumah seseorang. Dia tahu itu juga. Tuan rumah ingin mati setiap hari. Fungsinya untukku. Bukan hal yang baik. Semuanya menyelamatkan hidup. Dan saya hanya perlu sistem untuk membiarkan diri saya mati. Anda dapat melihat apa yang saya lakukan setelah itu. Apakah sama dengan novel lainnya? Bisakah itu diblokir secara otomatis? 101 mundur selangkah tanpa sadar di ruang kamar. Tapi itu lebih seperti itu. Seperti Anda mandi atau sesuatu. Kami akan memblokirnya secara otomatis di sini. Aku linglung selama sekitar setengah jam. Pukul 6:30. Ibu yang berlari untuk menelepon seseorang. Selamat pagi. Tuan Yunze, saatnya untuk bangun. Saya menjawab dan mendapatkannya. Wang Ma, tunggu sebentar. Aku bangun. Masih memakai jas kemarin di bawah. Duduk di meja. Aku bisa merasakannya. Keempat mata tertuju padaku. Tanpa sadar merinding. Kenapa kau menatapku? Aku tahu aku tampan. Tapi jangan menghiburku seperti itu. Ketakutan sosial yang tidak ada memohon. Dengarkan kalimat ini. Ketiganya mengalihkan pandangan mereka kembali. Hanya nomor tahun mendatang yang masih menatapku. Dan dia bangkit, dan dia dengan sangat mudah meraih tanganku. Kakak dengan suara cengeng, duduk di sebelahku. Dan ibu dan ayah akan kembali besok.
Saya tidak tahu hadiah apa yang akan diberikan kepada kita. Faktanya, inilah yang dipikirkan oleh angka tahun depan. Aku berdiri bersamanya. Itu bisa lebih mencerminkan dia tampan dan murah hati. Bahkan aku memakai shirt putih dan jeans. Dia sedikit kesal. Jika bukan karena citra Anda sendiri. Saya tidak ingin ternoda dengan gas asam yang malang ini. Air buruk apa yang dia tahan? Aku akan pergi. Apa kau ingin menemukan seseorang untuk membunuhku kali ini? Faktanya, itu bukan tidak mungkin. Momen ini. 3 orang secara alami memperhatikan saya dan datang. Perbedaan jumlah tahun. Tahun depan, memakai seragam sekolah bangsawan. Bahkan jika itu terlihat lembut. Tapi aku masih bisa merasakan sedikit vitalitas dan tampan. Seperti bunga yang mekar. Itu milik tipe yang disukai gadis-gadis di sekolah. Saya merasa bahwa setiap helai rambut sangat indah. Saya memakai shirt putih sederhana. Dan jeans. Sangat kasual, jelas tumbuh tampan. Wajah selalu terasa tak bernyawa. Pakaian sederhana seperti itu. Itu membuatku merasa seperti nama besar. Kalau saja aku tahu apa yang mereka katakan. Saya harus berpikir itu terlalu deskriptif. Tak bernyawa sangat cocok dengan mayatku. 2 orang berdandan. Tampaknya menjadi satu hari pada suatu waktu. Mereka secara alami melihatnya. Mata agak rumit. Semua pakaianku dibuang sebelumnya. Aku sekarang hanya bisa dipakai. Apakah Anda begitu sederhana sehingga para pelayan tidak memakai pakaian? Lan Yunlin menyaksikan beberapa orang akhirnya berhasil. Dia berbalik menatapku. Secara perlahan, Anda telah beristirahat untuk waktu yang lama. Saatnya pergi ke sekolah. Orang ini sebelumnya. Bukankah Anda meminta saya untuk memberikan tempat gratis untuk tahun mendatang? Saya berharap saya tidak pergi ke sekolah. Awan biru berhenti. Memang dia mengusirku dari rumah sebelumnya. Hal ini juga untuk memberikan nomor era biru. Dapatkan tempat untuk mengirim akhir jaminan. Sekelompok neurosis. Anda menganggap saya bodoh. Aku harus pergi keluar. Saat itu, aku merasa tak berharga. Buang aku. Aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Jika saya meledakkan keluarga Lan dan mati bersama saya. Lan Yunlin, dengar, semakin aku memikirkannya, semakin keterlaluan jadinya. Tapi apa yang baru saja saya katakan masuk akal. Tapi mereka. Itu tidak akan pernah menjadi seseorang yang menggunakannya seperti itu dan meninggalkannya. 2 sisanya juga membeku untuk makan malam. Saya mendapatkannya. Oke. Mengerti, Nona Lan? Aku tidak menelepon adikku. Sebaliknya, dia menelepon Nona Lan secara langsung. Wanita sedikit tidak nyaman. Saya telah mengganggunya untuk memanggilnya kakak perempuan sebelumnya. Tapi sepertinya dia mengingat sesuatu. Dia mengeluarkan kartu dengan 10 juta dolar di dalamnya. Anda mengambil bunganya terlebih dahulu, dan kemudian Anda tidak bisa cukup membicarakannya. Kami lupa sebelumnya. Setelah makan malam, Anda naik ke atas untuk mengganti seragam sekolah Anda. Aku akan pergi ke sekolah dengan Nian Hao nanti. Aku memakan sarapanku dan mengangguk. Saya sedang berpikir untuk meyakinkan. Berkeliling atau pergi ke sekolah? Saya tahu apa yang harus dilakukan. Dan sekelompok dewa. Kau menangani pasien? Aku ingat. Sekolah ini telah menindas pemilik aslinya sebelumnya. Niat kematian yang perlahan terbakar tidak mau bicara. Bisakah Anda menciptakan komunikasi gelombang otak? Nomor tahun depan melihat ke bawah pada sarapan yang lezat. Tapi aku tidak bisa memakannya. Sisanya 3 orang. Apa Lan Yunze diganggu di sekolah? Mereka ingin tahu lebih banyak. Tapi kali ini, hatiku telah pergi ke tempat lain. Omong-omong, di mana seragam sekolahku? 101 menyela kalimat. Di lemari terakhir lemari. Oke, aku akan mengganti seragam sekolahku. Saya melihat nomor tahun baru sudah berdiri di pintu. Wajah tampan itu sambil tersenyum. Terlihat polos sekali, bro. Ternyata kau di sana. Hari ini, kakak perempuan tertua saya mengantar kami ke sekolah. Kakak tertua sudah menunggu, ayo pergi. Hari ini adalah pengiriman Lan Yunlin. Tarik napas, aku hanya mengendus ringan. Bahkan tidak melihat ke atas. Saya pikir reaksi saya normal. Namun saat melihat mata Lan Lian Hao langsung memerah. Aku tak ragu. Pada saat yang sama, saya menemukan bahwa kami sudah lama tidak masuk ke dalam mobil. Lan Qingwan dan Lan Yunlin yang datang memeriksa keadaan. Juga tanda tanya. Mereka tahu betul. Lihat aku tidak berbicara sama sekali. Tapi Lan Lian Hao. Itu hanya ekspresi dianiaya. Kemerahan orbital. Air mata mengalir di mataku. Lalu aku melihat Lan Qingwan berdiri di samping. Dan Lan Yunlin. Aku tiba-tiba mengerti. Ternyata kedua saudara perempuan ini datang.
Benar-benar yakin. Jika dua idiot ini mulai menuduh saya lagi tanpa alasan. Kemudian saya harus menggunakan sel-sel otak saya untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah lagi. Membosankan melakukan trik membingkai semacam ini setiap hari. Apakah saya bebas? Memang, jika mereka tidak mendengar hatiku, pasti akan difoto perlahan. Aku akan melihatnya nanti. Hanya terlihat sedih di tahun mendatang. Saat itu, saya melihat dua orang di tahun baru. Tepatnya meneteskan air mata. Terlihat menyedihkan. Tapi bukankah kamu sangat menyukaiku? Kenapa? Kenapa? Aku mengerutkan kening. Bingung, jiwa bertanya padaku apa yang aku lakukan padamu. Makan muda. Ingat. Ini bukan Lan Yunze yang diam dari sebelumnya. Saya bisa berbicara sekarang. Dia tidak bisa menggunakan cara tingkat rendah itu untuk melawanku lagi. Karena itu tidak berhasil sama sekali. Dia tanpa sadar berbalik untuk melihat keduanya. Saya melihat bahwa mereka semua menggunakan semacam yang tidak jelas. Mata tidak jernih. Melihatnya, dia punya firasat buruk. Berhenti Yunlin mengusap dahinya. Aku akan terlambat ke sekolah. Masuk ke mobil, itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi tidak apa-apa. Mobilnya sangat sunyi. Lan Yanhao sangat tersesat dan belum menjadi iblis. Gerbang sekolah bangsawan. Kami bertiga turun dari bus bersama. Pria tampan dan wanita cantik terlihat sangat menarik. Menarik perhatian. Salah satunya adalah saya, seorang remaja yang tampak malas. Sangat tampan. Temperamen yang luar biasa. Semua orang mengenakan pakaian yang sama. Perbandingan seperti itu. Nomor tahun depan yang indah di sebelahnya. Itu tiba-tiba dibandingkan. Dan itu terlihat sedikit palsu. Di mana kelasku lagi? Aku sudah lama tidak sekolah. Seperti yang diharapkan dari sekolah bangsawan. Itu besar. Kurasa aku akan tersesat. Berapa nilainya? Lan Qingwan di sebelahku mendengarkan hatiku. Lihat mataku yang bingung lagi. Saya benar-benar tidak tahu di mana kelas saya. Angka era Belanda saya berada di kelas atas. Kau bisa minta nomor era biru untuk mengantarku ke sana. Dia berada di kelas atas di tahun seniornya. Di gedung lain. Lan Qingwan menoleh dan dengan lembut mengatakan angka tahun ke angka tahun biru. Ajak Lan Yunze ke kelas. Aku harus pergi dulu. Cowok itu mengerucutkan bibirnya. Pesawat tersenyum. Suaranya masih jernih seperti biasanya. Kakak ketiga, pergi dulu. Lalu ia menoleh dan tersenyum. Ikut denganku. Akhirnya sampai di depan pintu kelas. Kami berdua melangkah ke kelas bersama. Benar saja cukup. Ini adalah sekolah besar. Aku lelah. Siswa di sekitar adalah imajiner. Angkat kepalamu dan lihat kami berdua. Anehnya. Aku tidak percaya mereka tidak mengenaliku. Lan Yanhao. Tentu saja saya juga merasa. Mata ini yang jatuh padaku. Aku hanya bisa merasakan sedikit kecemburuan. Tapi tetap tersenyum di permukaan. Namun, saat itu, seseorang di dalam kelas perlahan mengangkat kepalanya. Dia adalah gadis yang sangat dingin. Ada sedikit keraguan di matanya. Tatap aku. Suara aneh itu barusan. Dari mana asalnya? Akhirnya mereka mengenali. Pria yang berdiri di samping dewa laki-laki. Ternyata mereka biasanya membencinya. Awan biru ekstrim. Bagaimana mungkin? Pria tampan yang lelah di dunia dan dingin ini. Katakan padaku. Dia adalah Lan Yunze yang lebih rendah dan kejam. Mata semua orang melebar. Aku tidak bisa mempercayai mataku. Mereka tidak bisa menempatkan saya yang baru di depan mereka. Terhubung dengan kesan masa lalu. Kenapa mereka tidak menyadari aku sangat tampan sebelumnya? Sistem, saya di kursi mana? 101 akhirnya berguna dan berkata dengan penuh minat. Aku terus melihat wanita cantik yang sangat cantik dan dingin itu. Saya sedang mencari deskripsi sistem. Untuk melihat seorang wanita cantik. Anda adalah teman sekamarnya. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Ada deskripsi wanita cantik ini di buku aslinya. Dikatakan bahwa dia tidak memiliki keinginan. Murni hingga ekstrim. Bahkan saat menghadapi aktor utama tahun mendatang. Juga menutup mata. Dan ketika saya memikirkan hal ini, saya duduk di sebelah gadis itu. Shen Yiman merasa sedikit aneh. Mengapa teman semeja ini tidak mengatakan sepatah kata pun? Mulut tidak bergerak. Tapi suara itu seperti terngiang-ngiang di telinganya. Mengapa menjadi lebih dan lebih seperti plot film horor? Namun, meskipun horor, Shen Yiman masih mempertahankan sikap dinginnya yang biasa. Gambar mulia. Dia hanya melirikku samar-samar. Untuk apa dia menatapku? Shen Yiman benar-benar mengejutkannya sekarang. Aku yakin aku tidak membuka mulutku.
Dari mana suara ini berasal? Apakah karena saya berada di bawah terlalu banyak tekanan akademis baru-baru ini? Punya masalah mental. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini sangat mudah baginya. Dari mana datangnya tekanan? Semakin aku memikirkannya, semakin aneh perasaanku. Dan inilah yang lebih aneh. Teman semeja saya membungkuk sebelumnya. Terlihat tunduk. Bagaimana temperamen ini memberi orang sekarang? Tidak menyukai saya. Sungguh perasaan yang luar biasa. Mengobrak-abrik lemari. Saya menemukan bahwa buku-buku di dalamnya tersusun rapi. Dapat dilihat bahwa orang yang bersih di ruang utama aslinya. Sistem, apa itu Jack? Aku tidak tahu. Saya mendorongnya, bukan sistemnya. Percakapan kami ada di telinga Shen Yiman. Apa ini Jack? Anda bukan peredam. Dan kemudian ada bisu. Dia merasa gendang telinganya akan meledak. Suara lembutnya yang mengatakan kelas ini adalah matematika. Keluarkan buku matematikamu dulu. Terima kasih, Shen. Dunia akhirnya tenang. Saya mendengarkan kelas ini yang disebut mengantuk. Tidak mungkin. Tak terkalahkan begitu kesepian sehingga perasaan. Guru juga tidak peduli padaku. Selama aku tak mengganggu disiplin kelas. Tepatnya, belum pernah. Diganggu oleh pemilik aslinya. Jangan dengarkan kelas. Guru tidak peduli ketika mereka dijebak. Dia bahkan memihak siswa yang menggertaknya. Shen Yiman dari tanah menatap modelku. Sedikit kesurupan. Hatiku masih berdenging di telingaku dari waktu ke waktu. Meski hanya 1 atau 2 kalimat. Hampir selalu mengantuk, menganggur, bosan. Sangat konsisten. Bahkan jika semua pertanyaan adalah Shen Yiman, yang juga akan mendengarkan kelas dengan seksama. Aku juga mulai sedikit mengantuk. Tiba-tiba dia merasakan pandanganku menyapu. Dan kemudian tetap di atasnya. Shen Yiman berusia 17 tahun. Nona Shen Jiai. Dimanjakan sejak kecil. Tapi keluarganya sangat ketat. Pada usia 7 tahun, ia menunjukkan IQ tinggi. Diculik pada usia 13 tahun. Tapi diselamatkan. Aku merasa sesak sejak itu. Radio pahlawan novel standar yang bagus. Ekspresi Shen Yiman menjadi semakin aneh. Hanya ada beberapa hal tentang dia yang sesak. Saya masih tahu bagaimana saya tahu. Dan suaranya juga sangat aneh. Tapi sekarang di kelas. Dia tidak bisa bertanya kepada siapapun. Sepertinya tidak bisa mendengar. Apakah dunia menjadi gila? Tapi spekulasi di hatinya semakin kuat. Mungkinkah itu hatiku? Dia juga tahu beberapa novel. Tapi ketika ini terjadi padaku, masih sulit diterima. Di keluarga kaya. Ada sedikit metafisik untuk itu. Berpikir begitu. Pikiran terganggu. Bel kelas berbunyi. Saya benar-benar tergeletak di seberang meja. Masih lebih cocok aku menjadi busuk seperti ini. Gadis itu membuka mulutnya. Ingin mengatakan sesuatu. Setelah melihat nomor era, saya datang dengan sedikit malu. Remaja memegang buku kerja. Biasanya pipi yang cerah mengungkapkan keberuntungan yang sesuai. Teman sekelas Shen. Saya punya pertanyaan yang tidak bisa saya lakukan. Bisakah Anda mengajari saya? Apakah ini akan menyerang Shen Yiman? Shen Yiman melihat nomor tahun yang akan datang di depannya. Aku tidak mengerti kenapa dia tersipu. Tapi dia tidak bodoh. Saya bisa memahami mata orang-orang di sekitar saya yang menonton pertunjukan. Dia tidak terlalu peduli tentang itu. Tapi aku benar-benar tidak berminat untuk memberinya kuliah sekarang. Jadi aku menolak tanpa ampun. Maaf, teman sekelas, saya tidak bebas sekarang. Anda dapat bertanya kepada teman sekelas Anda di sekitar Anda. Anak laki-laki itu menatap wajah Shen Yiman. Gigit bibirmu. Tidak mau bertanya pada teman sekelas Shen. Apa yang kamu lakukan sekarang? Bisa aku bantu? Shen Yiman tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tidak ada komentar. Dengarkan suara dingin gadis itu. Lanian Hao mundur selangkah tanpa sadar. Segera, seorang gadis maju untuk membantu. Dia secara pribadi menghibur Nian Hao yang baik-baik saja. Aku tahu jawabannya. Anda bisa datang kepada saya. Lanian Hao langsung menoleh ke belakang. Aku melihat seorang gadis berpenampilan biasa. Melihatnya dengan mata tertekan. Dan dia sangat marah. Dia dengan cepat menjauhkan diri dari gadis-gadis itu. Bibir ke atas. Hampir tidak mengeluarkan senyum pahit, aku baik-baik saja. Haha, di mata orang lain. Dia anak yang kuat dan lemah. Bahkan jika Anda sedih, Anda tidak ingin merepotkan orang lain. Saya melihat sekelompok orang ini. Satu persatu mata tertekan. Saya hanya berpikir mereka gila. Akankah dunia dikuasai seperti ini? Semuanya kaya, saudari. Orang-orang ini tidak bisa melihat trik kecil ini.
101 suplemen goyah. Dan bantuan sistemnya. Jika Anda tidak hidup, ini bisa rusak. Selama Anda mengekspos protagonis pria, semua orang di sini akan bangun. Ini kembali ke dunia normal. Dengarkan kata-kata ini. Aku segera menutup mataku. Seolah ingin menutup kata-kata ini. Keraguan mantra kepala cranberry. Bahkan, dia juga melihat sesuatu yang aneh. Bagaimanapun, semua orang dilahirkan dalam keluarga kaya. Mustahil untuk tidak melihat melalui rencana ini. Tapi mengapa orang-orang tampaknya kehilangan akal? Kepercayaan tanpa syarat di tahun mendatang. Dengan siapa saya berbicara? Apa arti dunia ini? Berpikir begitu. Dia hanya mengalami sakit kepala yang membelah. Seolah ada sesuatu yang menghentikannya untuk berpikir. Aku tidak bisa berhenti menguap. Berdiri untuk pergi ke toilet. Ketika saya keluar dari kelas ke atas tangga, tiba-tiba aku merasakan pergelangan tanganku dipegang erat. Aku menoleh sedikit kesal. Saya hanya melihat satu yang tampak luar biasa. Gadis cantik itu menatapku. Gadis itu juga melakukan gerakan yang menurutnya keren. Membalik rambutnya. Rambutnya tampak sedikit berminyak. Saya mengatakan ini tentang gadis di depan saya. Dia tampak familiar. Aku tidak terlalu memikirkannya. Tapi saat itu, 101 mengeluarkan suara pendaftaran yang tajam, dan tuan rumah sangat. Ini adalah Yan Silin, pahlawan buku. Ini terlihat indah. Yang berminyak adalah pahlawan wanita. Apakah kamu tidak bercanda? Tuan rumah, saya tidak akan berbohong kepada Anda. Dialah yang tampak bagi orang luar. Aku linglung sekarang. Tapi di mata Yan Silin, aku hanya nyempomaniacal tentang dia seperti dulu. Dia memasang senyum yang menurutnya indah. Melihatku, aku hanya merasa sedikit terdiam. Dia mengerucutkan bibirnya. Suara Yan Silin masuk ke telingaku. Jangan cuek. Awan biru. Anda memberikan tempat gratis untuk nomor tahun dan bertanya lagi. Aku bisa dengan enggan menikahimu 3 kali. Dan Anda juga dapat menambahkan kembali WeChat Anda. Aku hanya menatap gadis di depanku. Setelah sekitar 1 menit, perlahan buka mulut Anda. Kemudian Yan Silin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saya memiliki perasaan meninju kapas yang tidak dapat dijelaskan. Sangat tidak nyaman. Kapan pria ini menjadi begitu serakah? Kedengarannya enggan. Sekarang kamu pergi ke kantor kepala sekolah. Diskusikan dengan kepala sekolah untuk menyerahkan kuota ke nomor tahun. Aku memutar bola mata. Aku tidak berjanji. Kamu sangat kuat. Jika Anda memiliki jenisnya, dapatkan tempat gratis sendiri. Nomor era menjilat wajahnya dan datang kepada saya untuk membuat permintaan. Sakit? Selesaikan kalimat ini dalam satu tarikan napas. Saya merasa lelah lagi. Aku ingin pergi. Tapi aku melihat Yan Silin meraih tanganku dan menolak untuk melepaskannya. Saya berjuang untuk sementara waktu dan tidak bisa pergi. Sialan, gadis itu cukup kuat. Aku benar-benar kesal dengan Silin sekarang. Sulit bagiku sekarang. Aku baru saja menamparnya. Menarik perhatian orang-orang di sekitar. Yan Silin juga menatapku tak percaya. Cetakan telapak tangan merah muncul di wajahnya. Anda harus memaksa saya untuk menampar Anda. Saya hanya pergi ke kamar mandi. Ada diskusi di sekitar. Dan gadis yang berdiri di samping yang baru saja ingin menembak. Tersembunyi di keramaian saat ini. Perhatikan punggungku saat aku pergi. Aku kembali masuk ke dalam kelas. Secara alami, saya merasakan tatapan aneh dari lingkungan saya. Tapi itu tidak masalah. Aku tidak peduli. Siapa yang tidak tahu? Saat itu, aku menyukai komandan yang sampai gila radikal. Semua orang tahu bahwa saya Tuan Zen. Meskipun Ben adalah tunangan komandan Yan yang sebenarnya. Tapi komandan Yan hanya menyukai tahun yang akan datang. Aku duduk di kursiku dan ambruk. Ambil napas. Aku tahu aku akan datang ke sekolah hari ini. Seseorang akan merepotkanku. Meskipun saya sudah lama berharap untuk siap menghadapi penyakit ini. Tapi aku masih merasa lelah. Saya lelah setiap kali saya berurusan dengan omong kosong semacam ini. Siapa bilang hidup itu indah? Satukan wajahmu dan aku akan memberimu 2 pukulan. Aku lelah hidup. Fakta sistem 101 keluar untuk menghibur saya tidak apa-apa. Tuan rumah. Aku sangat pandai mengurangi kemungkinan kematian seseorang. Jadi jika Anda ingin mati, pikirkanlah. Saya akan kembali dan menemukan tali untuk gantung diri. Lihat apakah kamu bisa mati. Dengarkan aku di sebelahmu. Shen Yiman yang baru lahir akhirnya menyadari. Kondisi mental teman semeja ini tampaknya tidak terlalu optimis. Tapi setelah melalui apa yang terjadi sebelumnya, direktur merasa jauh lebih damai di kelas hari ini. Bisa merasakan. Satu demi satu, mata tidak hilang padaku. Dan saya pikir,
Selama tidak ada yang main-main dengan saya, semuanya baik-baik saja. Sekolah sudah berakhir. Aku mengemasi buku pelajaranku dan menguap dalam pelukanku. Pelajaran hari ini keren banget. Hanya, teman semeja ini selalu menatapku secara sadar atau tidak sadar. Ketika saya tahu, dia masih melihat sekeliling dengan panik. Sedikit aneh. Tapi aku tidak peduli. Ketika saya melihat ke atas, saya menemukan bahwa nomor tahun depan hilang. Tanpa sakit kepala. Apa yang kamu mainkan denganku di era mendatang? Apa sih yang dilakukan Anian? Sungguh merepotkan. Saya turun ke gerbang sekolah. Mencari orang di mana-mana tetapi tidak dapat menemukannya sama sekali. Saya sangat marah sehingga saya benar-benar ingin memberi dunia jari tengah. Puluhan ribu poin untuk memarahinya. Saya bisa naik taksi. Namun umumnya mobil tidak bisa memasuki kawasan villa. Saya harus berjalan setidaknya 10 menit untuk mendapatkan taksi. Buang-buang waktu. Di hari yang begitu panas, aku sangat lemah. Dan saya tidak suka melihat Huang sejak awal. Saya akan pergi. Aku sangat yakin. Aku akan pergi ke kios konsesi dan membeli tali sekarang. Temukan saja sebatang pohon dan pancing sampai mati. Berpikir begitu. Aku benar-benar berbalik dan menuju komisaris lokal. Saya sedang berpikir untuk membeli tali. Temukan tempat untuk bunuh diri tanpa orang lain. 101 berteriak. Tuan rumah tidak boleh. Meskipun aku tahu aku tidak bisa melihatnya. Ia masih mengulurkan tangannya seperti erkang tiba-tiba. Aku merasa seperti berada dalam bayangan. Lihat ke atas. Di depannya berdiri seorang abang remaja yang tersenyum. Lama tidak bertemu. Mengapa bulan Jupiter ada di sini? Bulan Jupiter tersenyum sangat manis. Itu hanya manis di antara para gadis. Saudaraku, aku bisa memberimu tumpangan. Saya tidak tahu apakah saudara laki-laki saya ingin mengambil mobil saya. Dan dia menatapku seperti ini. Benar-benar tidak ada alasan untuk menolak. Aku mengangguk, tolong. Terima kasih. Ada kesuraman yang tak terlihat di mata gadis itu. Sekilas. Kakak, jangan terlalu sopan. Kami masuk ke mobil bersama. Bagaimana saya tahu bahwa Jupiter telah berkeliaran di gerbang sekolah? Hanya untuk menungguku dan kemudian bertemu denganku. Faktanya, pada awalnya Jupiter berpikir. Intip saja aku dari kejauhan. Saya tidak berpikir sekarang adalah waktunya. Tapi tidak mungkin. Nian Hao ingin menciptakan kesempatan baginya untuk dekat denganku. Dia mengaitkan bibirnya dengan gembira. Kalau saja dia punya ekor. Ini akan menjadi goyangan yang menggembirakan. Aku bertanya pada gadis itu dengan bingung. Apakah Anda juga belajar di sini? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Jupiter mengharapkan saya untuk menanyakan pertanyaan ini. Saya sudah menyiapkan satu set retorika yang sempurna, saudara. Saya baru saja pindah ke sini dalam beberapa hari terakhir. Keluarga mengatakan bahwa sumber daya pengajaran di sini lebih baik. Membalikanku. Aku tidak bangun. Hati pengemudi Li berada pada titik terendah. Nona jelas pindah sekolah untuk tuan muda ini. Masih di sini. Tentu saja, dia hanya berani mengeluh dalam hatinya. Jupiter akan menyadari bahwa saya sangat lelah. Saya tidak ingin berbicara dengan orang lagi. Saya tersesat dan tidak berbicara lagi. Gadis itu mendekat padaku. Tapi berhenti pada jarak yang tepat. Akibatnya, rem mendadak. Tanpa sengaja menyentuh tanganku. Dia menarik tangannya kembali seperti sengatan listrik. Karena saya mengendarai mobil mewah. Ditambah pengemudi Li dan penjaga pintu. Apa yang dikatakan satpam? Mobil melaju langsung memasuki area villa. Itu berhenti di pintu masuk Mensyahn keluarga Lan. Keluarkan barang-barangmu dari mobil. Janji lain dengan Jupiter. Saya mendapat tanggapan dan pergi. Pergi ke gerbang rumah besar. Saya jelas merasakan ada yang salah dengan suasananya. Para pelayan meringkuk. Aku tidak takut. Begitu aku memasuki pintu, sebuah cangkir kaca terbang ke arahku. Saya secara tidak sadar berkedip. Mudah menghindar. Anda mungkin bertanya, bukankah saya ingin mati? Kenapa kau bersembunyi? Permisi. Gelas kaca tidak bisa membunuh orang. Apa itu sakit? Saya tidak tertarik mengalami kesulitan dengan tubuh saya. Wah, apa bedanya? Apa yang Lan Nian Hao katakan lagi? Dan aku melihat ke atas. Saya melihat seorang pria parubaya yang kehabisan napas. Dan seorang wanita parubaya menangis. Memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jangan pukul anak itu. Aku sedikit sekarat. Sekilas, saya mengenali ini sebagai ayah dan ibu saya. Dan di sebelahnya ada Lan Nian Hao yang sedang menangis. Begitu juga dengan Lan Qingwan dan Lan Yunlin yang menghiburnya. Baru-baru ini, hutan awan biru ini cukup menganggur. Apakah semua wanita kuat begitu menganggur? Apa kata Lan Nian Hao?
bisa membuat orang tua ini begitu marah? Di sana kita pergi. Dibutuhkan otak dan tubuh Anda. Saya merasa sedikit tersumbat di hati saya. Dalam kehidupan terakhir saya tidak pernah menikmati cinta seorang ayah dan seorang ibu. Saatnya membiasakan diri. Tapi kenapa hidup ini masih tidak nyaman? Anda masih memiliki wajah untuk kembali. Bagaimana kau bisa melihat wajah Nona Yamagama di sekolah? Kenapa kamu tidak pulang dengan saudaramu hari ini? Saat aku mendengarkan, aku hanya merasa dadaku menjadi pengap. Dan tanganku mulai gemetar. Ayah, jangan salahkan kakakmu. Kakak pasti tidak diam. Siapa yang membiarkan Anda berbicara? Selamat tahun baru. Aku menutup wajahku dan menatap ayahku dengan mata dingin. Sayang, dia sangat marah dalam sekejap. Melototiku dengan amarah. Kamu juga diam. Musim tamparan renyah lainnya. Sekarang. Semua orang terkejut dengan gerakan kekerasan saya. Termasuk 3 sisanya. Jumlah tahun depan akan menangis lebih keras. Aku benar-benar dirugikan kali ini. Aku melawan emosiku. Menekan kekuatan yang melonjak, dia mengucapkan kata demi kata. Pertama-tama, Yan Silin itu murah. Biarkan saya memberikan tempat gratis untuk tahun mendatang. Aku menolak. Dia juga menghentikanku. Anda dapat menyesuaikan pemantauan. Lihat-lihat. Apakah saya tidak ingin pergi dengan tahun yang akan datang? Dan aku pergi tanpa melihat ke belakang. Tubuhku gemetar. Lan Yunlin dan Lan Qingwan secara alami melihatnya. Sangat tidak nyaman, sangat tidak nyaman, sangat tidak nyaman, mati saja. Dunia adalah binatang besar. Kau akan jujur jika ditampar olehku, kan? 101 benar-benar cemas. Dia merasakan suasana hatiku berayun. Itu bisa berbahaya. Kembali ke kamar. Tanganku gemetar. Aku hampir tidak bisa mengunci pintu. Aku merasakan perlawanan. Melihat ke atas, itu Lan Yunling. Kenapa aku bertanya dengan suara asin? Lan Yunling tersedak. Saya memikirkan kata-katanya. Katakan aku merasa kamu tidak dalam keadaan yang benar. Datang menemuimu aku baru saja akan berbicara. Saya mendengar ayah saya mengaum pada Lan Yunze. Aku akan memberimu makan. Aku akan memberimu makan. Anda telah mengubah langit. Suara mangkuk biru datang dari samping. Ayah. Tenang, ayah kehabisan napas. Saya hanya merasa bahwa pemilik aslinya lebih dari. Ironi di hatiku bahkan lebih kuat. Oke, mari kita temui ayahmu yang baik dulu. Jangan kehabisan napas untuk sementara. Aku tercekik. Aku baru saja akan menutup pintu. Saya melihat wanita ini dengan keras kepala melihat saya di pintu. Sepertinya tidak sabar. Dia terobsesi dengan bibirnya. Sangat jarang untuk mengatakan Yunze dengan suara lembut. Bisakah adikku datang dan menemuimu sebentar? Saat dia melihat punggungku saat aku berpaling. Kepanikan di hatiku. Dengan tubuhku yang gemetar dan kulitku yang pucat. Rasanya seolah-olah ada sesuatu yang secara bertahap meninggalkannya. Dia sepertinya kehilangan cengkeramannya pada sesuatu. Tidak peduli dengan citra. Ini adalah kedua kalinya dia begitu takut. Hati yang kosong. Terakhir kali adalah ketika saya bertemu dengan sekelompok mobil. Dan ia merasa akan berhenti bernapas. Intuisinya selalu akurat. Aku semakin kesal dengan penampilan keponakannya. Aku sangat menyebalkan. Kapan dia menjadi begitu bertele-tele? Aku tidak ingin hidup lagi. Sekarang aku tahu itu adikku. Apa yang baru saja kau lakukan? Itu menjijikan. Ada banyak hal yang terjadi hari ini. Aku lelah mendengar hatiku. Dia merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Memang, mereka hanya fokus pada nomor tahun yang akan datang. Dia tersesat. Tapi, masih keras kepala untuk tidak membiarkan aku sendirian di dalam rumah. Saya juga tahu bahwa saya tidak bisa melecehkannya. Aku harus membiarkannya di Blue Yulin. Saya tercengang saat saya masuk. Kamar hanya dilengkapi. Terutama dalam warna hitam, putih dan abu-abu. Ini adalah kamar tamu. Itu tidak kecil. Anda dapat mengikuti nomor tahun, kamar pangeran mewah. Terlihat sangat lusuh. Dia jarang datang ke rumah untuk menutup drama. Sejak awal, dia memusuhiku. Lagi pula, dia sangat puas dengan saudara laki-lakinya yang sekarang berperilaku baik dan bijaksana. Ketika saya pertama kali kembali, saya membungkuk. Inferioritas dan kepengecutan. Tanganku masih penuh kapalan. Terlihat tunduk. Dengan keluarga mereka yang dibudidayakan dengan hati-hati dari kecil hingga dewasa. Proyek tahun depan yang lucu dan lembut. Satu di langit dan satu di tanah. Keluarga mereka adalah naga dan phoenix di antara orang-orang. Tiba-tiba seorang saudara pedesaan muncul. Secara alami kesal. Adik laki-laki saya yang telah dibesarkan oleh keluarga saya selama lebih dari 10 tahun.
Itu tidak biologis. Sementara, putranya sendiri adalah anak liar yang tidak tahu apa-apa. Setelah kembali, dia masih gelisah dan membingkai nama Era di mana-mana. Jadi mereka terus menggandakan kompensasi untuk nomor tahun biru. Tapi diabaikan. Sebenarnya, akulah yang perlu diberi kompensasi lebih banyak. Bahkan sekarang aku tahu. Lanian Hao tidak memiliki hubungan darah dengan mereka. Sepertinya aku telah berubah sejak terakhir kali. Temperamen telah berubah. Orang telah berubah. Matanya menjadi lebih kompleks. Lan Qing membelai ayahnya selamat malam di ruang tamu. Ingat sorot mataku barusan. Dia tanpa sadar melihat ke arah kamar tidurku. Saya menemukan bahwa kakak perempuan tertua belum turun. Saya mungkin menduga bahwa Lan Yunlin ada di kamar saya saat ini. Dia sedang kesurupan. Selalu ada pertanyaan yang tertinggal di benakku. Mengapa ayah saya jelas tahu bahwa saya tidak biologis? Tapi tetap ingin membawaku kembali. Saya bahkan tidak memberitahu mereka dari mana saya berasal. Tidak ingin memperlakukan saya dengan baik. Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, itu aneh. Dia ingin tahu. Tapi aku tidak bisa mengatakannya. Kepalaku juga sakit. Rasanya semuanya semakin aneh. Bapak duduk di sofa. Sang ibu menghapus air matanya dan berkata kepada ayahnya, suaminya. Memiliki sesuatu untuk dikatakan di masa depan. Jangan pukul anak itu. Bagaimana jika Anda mengalahkan bayinya? Ayah jelas ingin mengatakan sesuatu. Tapi menelannya kembali. Sepertinya ada rahasia yang tak terkatakan. Nomor tahun depan duduk di sisi lain ayah. Cemberut, sajak merah di ujung mataku. Terlihat menyedihkan. Dia berbalik untuk melihat Lan Qingwan, yang duduk di sebelahnya mengusap kepalanya. Ucap kakak dengan suara lembut. Pergi dan bujuk saudaramu untuk meminta maaf kepada ayahmu. Aku bukan siapa-siapa. Tapi saya pikir saudara saya masih harus mengungkapkan. Itu sepertinya tepat. Tapi Lan Qingwan penuh dengan keraguan. Apakah mereka tidak salah padaku? Mungkin aku terlalu agresif. Tapi tidak perlu meminta maaf. Apa? Sepertinya aku telah melakukan semua kesalahan? Dia memiliki beberapa bahasa. Saya melihat ayah saya melihat tahun yang akan datang dengan lega. Mata penuh kelembutan tidak pernah terasa untukku. Masih masuk akal. Aku mengerti niat baik ayahku. Gadis bau, jangan cepat pergi. Lan Qingwan tidak takut pada ayahnya ini. Lagi pula, ayah saya tidak memiliki kertas ujian di tangan. Sekarang hampir semua perusahaan dikelola oleh kakak tertua. Sang ayah menatap putri yang bergeming di depannya. Bosan. Dia mungkin tahu dia ada di rumah sekarang. Tapi tanpa nama ayah dan otoritas. Lan Qingwan menghela nafas. Lihatlah ayahmu dan katakan ayah. Kenapa kau tak mau menyelidikinya? Ini hanya satu sisi dari kata-kata Nian Hao. Selain itu, Yunze juga menjelaskannya, bukan? Lan Nian Hao tercengang. Tangan tanpa sadar paku cincin berlian hampir tertanam di telapak tangan. Gemetar tangan yang tidak terkendali. Bagaimana itu berubah? Pil biru dan hijau sebelumnya tidak akan seperti ini. Apa yang dilakukan sistemku? Mengapa ini terjadi? Sang ayah menatap Lan Qingwan Miochi tak percaya. Aku adalah ayahnya. Aku menjaga dia. Tidak ada alasan bagi seorang anak untuk mengalahkan Lao Zu. Lan Qingwan ingin bertanya. Tapi dia bukan milikmu sendiri. Kata-kata datang ke mulutku tapi aku tidak bisa mengatakannya. Matanya hilang. Ini seperti berada dalam suasana hati yang aneh. Aku tidak tahu kenapa. Dia pikir semuanya kacau. Ada rasa absurditas dan tidak nyata. Apakah ini semua benar? Apakah dunia ini nyata? Pembaca pikiran tiba-tiba tidak dapat berbicara. Sistem Lan Nian Hao menyela untuk mengatakan adik. Apa kakakku mengatakan sesuatu padamu? Itu tidak baik. Itu akan menyakiti kedamaian. Lan Qingwan menatap Lan Nian Hao. Bibir sensitif. Kakak yang baik dan cantik ini di depanmu. Benarkah ini yang dia lihat? Dan dalam keadaan linglung, ada rasa sakit yang mengerikan ini. Dia merasa kepalanya kacau. Tubuh bergetar beberapa kali. Bersandar di sofa. Aku hanya merasa semuanya konyol. Suara di telinganya membuatnya kesal. Butuh beberapa saat. Mungkin karena aku terlalu tertekan akhir-akhir ini. Dia berdiri. Tidak melihat 3 orang. Langsung kembali ke kamar. Dia harus istirahat sekarang. Aku terus memikirkan hal-hal aneh. Ibu dengan kepala tertunduk. Aku menyadari keanehan datang untuk berciuman. Mengerutkan kening. Saat ayahku melihatku. Segera mengubah ekspresinya. Menghapus air mata. Suami memang salah prinsip kali ini. Saya pasti akan memintanya untuk meminta maaf dalam beberapa hari. Sang ayah melihat bunga pir yang menangis dengan hujan. Ibu yang patuh.
Ia mengangguk puas. Saya tidak bisa berkata-kata di kamar tidur dengan Blue Cloud Forest. Aku sudah tenang sekarang. Dengan malas bersandar di kepala ranjang. Melihat hutan awan biru yang duduk di sebelahnya. Tidak bisa tidak dengan lembut mengatakan apa-apa untuk bersikap sopan. Lan Yunlin hanya diam. Hatiku penuh dengan kepahitan. Apakah Anda ingin bersikap baik padanya sekarang? Di matanya, itu telah menjadi konspirasi. Kapan hubungan mereka menjadi seperti ini? Apakah dia melakukan sesuatu yang salah? Dia tidak tahu. Hanya tahu. Sang adik sepertinya benar-benar tidak menyukai adiknya lagi. Dia tidak bisa tidak mengingat tahun baiknya. Tapi bahkan sekarang. Hal-hal buruk yang saya lakukan sebelumnya. Belum ada penjelasan. Saya benar-benar menghabiskan terlalu banyak energi hari ini. Aku sangat mengantuk. Menguap. Beritahu Lan Yunlin bahwa aku akan beristirahat. Kamu pergi keluar. Lan Yunlin memang tenang saat melihatku. Dengan lembut menjawab. Diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mentransfer puluhan ribu dolar kepada saya. Bersiap-siap untuk menyelesaikan pekerjaan rumah saya dengan cepat. Saya hanya mencuci dan tidur. Mendengar bunyi bip kedatangan. Lihat jumlah saldo meningkat. Suasana hati yang awalnya tidak terlalu indah langsung meningkat pesat. Saya suka pembayaran langsung semacam ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun saya tidak kekurangan uang sekarang. Tapi kartu itu ada di tangan keluarga Lan. Saya masih harus menyimpan uang saya sendiri. Namun, tetap perlu menghabiskan uang keluarga Lan. Saya sedang berpikir untuk membeli beberapa set pakaian dalam beberapa hari. Anda tidak selalu bisa memakai set itu. Saya melakukan pekerjaan rumah saya. Sebuah sistem suara tiba-tiba terdengar di telingaku. Mengapa Lan Qingwan tiba-tiba mendapatkan pencerahan? Saya terkejut. Segera menyadari bahwa ini seperti kehidupan baru di tahun mendatang. Cepat dan hubungi sistem di hatimu. Saya pergi ke sistem. Apakah Anda mendengar saya? Sistem 101 aku pergi. Aku mendengar tuan rumah. Ini adalah suara Lan Yanhao berkomunikasi dengan sistemnya. Dan aku tercengang. Seperti seseorang yang mencuri dan melakukan hal buruk. Nomor gerakan di sisi lain aula ke dinding. Apa fungsi sistem dari Lan Yunze? Maaf, sistem di seberang host lebih canggih dari saya. Aku tak bisa mendeteksinya. Hanya mendengarkan suaranya, saya tahu bahwa orang-orang di sana sedang terburu-buru. Saya sangat terkejut sehingga rahang saya hampir jatuh. Mengulurkan tangan dan menyeret daguku, aku bersandar padaku. Sistem, lihat apa yang terjadi di sini. 101 aliansi Italia liar. Yang dia tahu hanyalah gadis-gadis itu bisa mendengarku. Tapi saya tidak menerimanya, saya bisa mendengar nomor tahun. Kasus pemberitahuan siswa baru. Dia berpura-pura menghapus teriakan yang tidak ada. Laporkan ke atasan dengan tergesa-gesa. Wakil Master Sistem 101. Aku sudah melaporkannya pada atasanku. Saya juga tidak bisa memahaminya, mata saya berbinar. Saya merasa seperti menemukan sesuatu yang baru. Tampaknya rencana ini harus dilaksanakan terlebih dahulu. Dan aku mengangkat alis. Dengarkan angka penghancuran diri tahun depan di sebelah. Jadi saya menghabiskan sebagian besar malam mendengarkan Corner 101. Saya merasa seperti saya akan runtuh. Ini adalah arah plot ini terlalu keterlaluan. Keesokan harinya, aku bangun lebih awal. Aku hanya tidak bisa tidur. Hal yang keterlaluan. Bagaimanapun aku harus melakukan penelitian. Ini lebih aneh daripada bepergian melalui waktu. Saat aku begadang tadi malam, saya menemukan kejutan tak terduga di sudut tas sekolah saya. Saya memasukkan buku itu. Turun perlahan. Tapi saat mataku bertemu dengan nama zaman Belanda, suasana aneh menyebar dalam sekejap. Mata Lan Yanhao menampakkan 3 tanda gelap. Keengganan 3 poin dan perhitungan 4 poin. Tapi saat aku turun, Lan Yanhao segera menyingkirkan emosinya. Senyum manis di wajah. Memegang jam tangan berlian dengan lampu merah muda. Anda turun. Lihat, ini adalah hadiah yang disiapkan ayahku untukku. Nama tahun berikutnya adalah Johnson & Johnson, dan penuh dengan pamer dengan 7. Dia juga sengaja mengangkat jam tangan. Sehingga saya bisa melihat berlian merah muda cerah itu dengan jelas. Lalu, nomor tahun berikutnya berbalik dan bertanya pada ayah dengan suara lembut seperti lilin. Bagaimana dengan hadiah kakakku? Matanya yang besar dan polos. Sepertinya aku benar-benar melupakan ketidaknyamanan yang terjadi kemarin. Seolah pertengkaran dan konflik itu tak pernah ada. Namun, Lan Yanhao diam-diam mencibir dalam hatinya. Yang paling disukai adalah saya. Lan Yunze hanya beruntung akhir-akhir ini. Dia percaya dia adalah pusat perhatian di rumah. Dan saya hanya mendapat perhatian sementara. Pastor Lan mendengus dingin. Dengan acuh tak acuh mengatakan tidak. Dia semakin keterlaluan akhir-akhir ini.
Apakah Nian Hao menyukai jam tangan ini? Senyum di wajah Lan Nian Hao menjadi semakin cerah. Aku suka, tapi kakakku tidak akan marah, kan? Dia menatapku ragu-ragu. Lan ada di samping malam ini. Melihat pena yang diberikan ayahku di atas meja. Mau tak mau aku memikirkan Lan Yunze. Dan dia menatapku. Aku akan selalu menjadi penampilan yang membosankan. Seolah tidak ada yang bisa menggerakkanku. Anak ini ingin melihatku membodohi diriku sendiri. Jangan pernah berpikir tentang hal itu. Aku tidak peduli dengan keluarga ini. Aku hanya melirik samar. Wajah tanpa ekspresi. Mereka tampaknya tidak peduli apa yang terjadi. Tapi pandangan ini. Tapi biarkan nomor tahun depan menyalakan api di hatiku. Dia mengertakkan giginya. Mencoba menekan emosi. Aku masih tenang. Sepertinya dia sama sekali tidak terpengaruh dengan provokasi Lan Nian Hao. Ketenangan ini membuat Lan Nian cukup heroik. Dia ingin memprovokasi saya. Sekarang aku merasa seperti badut. Lan Nian Hao tidak mau diabaikan. Melangkah dan mengulurkan tangan dan meraih tanganku. Saya ingin terus menguji bottom line saya. Ada ketidakrelaan dan ejekan dalam nada bicaranya, saudara. Kau tidak akan marah, kan? Lagi pula, kakakku sangat murah hati. Aku sedikit mengernyit. Tenang, segera kembali. Dia bilang dia tidak marah. Tapi lepaskan. Suaraku tidak keras. Tapi dengan perintah yang tak perlu diragukan lagi. Lan Nian Hao tanpa sadar melepaskan tangannya. Segera bereaksi. Saya kesal melihat bagaimana saya begitu mudah kewalahan. Hei, itu menjengkelkan. Bangun pagi-pagi sekali. Hanya untuk melihatnya melakukan ini. Sangat membosankan. Lan, aku benar-benar tidak bisa menontonnya malam ini. Dan dia meraih tanganku dan dia langsung berjalan menuju pintu. Saya juga tidak berjuang. Lagi pula aku akan pergi. Aku hanya sedikit bingung. Mengapa Lan Qingwan tiba-tiba membantuku? Tangan heroik Lan Nian sedikit bergetar. Injak kakimu Lan Qingwan, ada apa? Sudah seperti iblis belakangan ini. Lihat Lan Nian Hao tidak senang. Saya langsung merasa lebih baik. Di pintu. Sudah ada supir di luar pintu, Bei Gong. Bei Jing sudah menunggu di dalam mobil mewah. Menatap mobil mewah itu. Aku hanya bisa menghela nafas dalam hatiku. Perawatan ini benar-benar berbeda dari saya. Langkah kaki Lan Qingwan tiba-tiba direbus. Ia menggigit bibirnya seolah mengingat sesuatu. Memegang tanganku lebih erat dan lebih erat. Dengarkan, aku terkesiap. Saya merasa seperti saya ingin mengambil tangan saya kembali. Dia perlahan sadar. Semuanya tampak berubah akhir-akhir ini. Dia hanya merasa kepalanya akan meledak. Apa yang sedang dilakukan Lan Qingwan? Kenapa kau menatapku dengan aneh? Itulah yang saya pikirkan. Kulihat mata Lan Qingwan semakin memerah. Aku semakin bingung. Mau tak mau aku bertanya ada apa? Lan Qingwan tanpa sadar menoleh. Dengan arogan mengangkat kepalanya dan mengatakan itu bukan apa-apa. Masuk saja. Kalau tidak, saya akan terlambat dan saya tidak berbicara. Mengikutinya ke dalam mobil. Tidak ada yang berbicara di dalam mobil selama beberapa menit. Aku bisa merasakannya datang. Mengambang pada saya dari waktu ke waktu malam ini. Saya benar-benar tidak mengerti. Kenapa keduanya terus menatapku? Aku tahu aku tampan. Tapi tidak harus seperti itu. Katakan. Keadaan Lan Qing sepertinya tidak benar hari ini. Lan Qingwan mendengar suara ini. Jantung berdetak tanpa sadar. Keluhan yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba melonjak di hatiku. Dia bingung. Dia tidak mengerti bahwa dia dulu mengejarnya. Mengapa anak laki-laki yang cerah dan ceria itu menghilang? Bahkan lebih sulit untuk menerima bahwa saya tidak memanggilnya tiga lagi. Kakak, fakta ini. Apa yang terjadi untuk membuatnya seperti ini? Apa aku benar-benar tidak lagi mengenalinya sebagai adikku? Namun, Lan Qingwan segera berpikir sendiri lagi. Mereka sebenarnya bukan saudara perempuanku. Dan sepertinya aku sudah tahu. Meski begitu, setidaknya saya masih saudara perempuan dari dokter terkenal saya. Setelah beberapa persuasi diri, Lan meyakinkan dirinya sendiri malam ini bahwa dia benar. Aku harus memanggilnya kakak. Dan aku menguap. Tatapan malas. Tiba-tiba aku merasakan seseorang menarikku dengan keras. Aku tiba-tiba bosan. Saya menolak tidak. Dia berbalik untuk melihat Lan Qingwan. Mengapa kamu terganggu? Berbalik. Baru saja bertemu dengan mata menyedihkan Lan Qingwan. Ada rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan. Lan Qingwan menatapku dan menatap lurus ke arahnya. Mau tak mau aku merasa sedikit bangga. Lagi pula, dia sudah bersusah payah. Baru saja mempelajari trik gadis kecil itu Jupiter Moon. Pikir itu mungkin berguna. Supir di depan. Sepertinya suasana di dalam mobil tidak kentara.
melepaskan Baffle. Saat Baffle perlahan turun, mataku penuh kebingungan. Mata jernih asli sekarang penuh dengan kebingungan. Suara Lan Qingwan jauh lebih lembut dari biasanya. Seolah-olah dengan sedikit kesenangan. Dia benar-benar ingin membiarkan ini di depannya. Adik laki-laki yang pernah dihina olehnya. Kenali dirimu lagi. Jadi dia berbisik kepada saudaranya. Bisakah Anda menelepon saya? Tapi aku hanya merasakan jeritan di sekujur tubuhku. Merinding. Dia tanpa sadar pindah ke samping. Saya ingin menjaga jarak dari Lan Qingwan. Lan Qingwan bukan ini, aku memikirkannya sebentar. Apalagi yang bisa Lan Qingwan sebut adik ketiga keluarga Lan? Lan Qingwan hanya merasakan hawa dingin di hatinya. Semakin parah. Tidak, aku mengerutkan kening. Saya tidak bisa tidak mengeluh, apalagi yang Anda ingin saya panggil? Apa yang dilakukan Lan Qingwan ini secara misterius? Lan Qingwan terdiam beberapa saat. Suaranya serak, kan? Anda harus memanggil saya kakak ketiga. Meskipun tapi. Apakah wanita ini mengambil naskah Jupiter Moon? Apakah saudara perempuan ketiga Anda cocok? Begitu kata-kata ini keluar, Lan Qingwan terdiam. Senyum getir tersungging di sudut mulutnya. Hari-hari ini, dia sepertinya tiba-tiba bangun. Mulai merasakan perubahan suasana hatiku. Dan inilah yang lebih aneh. Empati ini bukan momen sesekali. Tapi setiap kali dia dalam kebingungan atau mimpi. Kamu tidak bisa tidak jatuh ke dalam kenangan. Dia melihat semua yang telah terjadi. Penuh penyesalan. Sakit dan mati lemas. Dia tahu dia membawanya pada dirinya sendiri. Entah berapa lama aku terdiam. Mobil perlahan berhenti. Suara Lan Qingwan terdengar sangat tenang. Tapi ada kepahitan yang tak ada habisnya. Saya akan memberi Anda kompensasi atas prinsip Anda. Saya tidak ragu untuk membuka pintu dan keluar dari mobil. Saat itu, hatiku berdering lagi. Kompensasi hanyalah alasan baginya untuk menghibur diri. Jangan menjijikan. Kerusakan yang disebabkan tidak dapat diatasi untuk sementara waktu. Tapi itu tidak masalah. Aku tidak akan memaafkan. Dan saya tidak memenuhi syarat untuk memaafkan saya di masa lalu.